Bab 761 Pertahanan Terusan Kaiser. Seorang perwira Angkatan Darat Jerman berdiri di luar Terusan Kaiser, nama yang diberikan untuk wilayah di Mesir yang telah dibangun berengar dengan biaya dan upaya yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya selesai. Banyaknya sekop uap yang dikerahkan ke wilayah tersebut, dan penggunaan dinamit yang ekstensif, memungkinkan terusan tersebut selesai dalam waktu sekitar 5 tahun. Namun, pembangunan terusan Suez selesai di tengah konflik besar. Baru-baru ini, pasukan Bizantium dan Timurid, atau sisa-sisanya, terpaksa menyeberangi terusan Suez karena takut akan kejaran pasukan tentara salib. Tentu saja, mengingat sifat perang yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, Berengar telah memastikan bahwa pasukan yang melindungi terusan Suez diprioritaskan dalam persenjataan kembali. Oleh karena itu, terdapat beberapa meriam lapangan FK-25 kaliber 7,5 cm dan 10 cm yang ditempatkan di sekitar pertahanan terusan. Terdapat pula sarang-sarang senapan mesin yang terbuat dari beton bertulang, tempat senapan mesin MG-25 menunggu musuh. Ribuan tentara dipersenjatai dengan senapan G-25 baru, namun tidak semuanya. Sebaliknya, terdapat campuran senjata lama dan baru di antara pasukan ini, yang bertugas menjaga terusan dari pasukan salib musuh. Perwira yang bertanggung jawab atas pertahanan kanal mengamati melalui teropongnya dan menyaksikan pasukan besar di Cakrawala. Pasukan ini dipenuhi prajurit bersenjata tombak, arkebus, dan berbagai senapan matchlock, baik laras halus maupun laras berulir. Melihat hal ini, ia memberikan serangkaian perintah kepada seorang prajurit di dekatnya. Laporkan kepada operator telegraf. Beritahu dia untuk mengirim pesan ke armada di Malta. Pasukan musuh sedang mendekati terusan, dan kami membutuhkan bantuan. Prajurit itu, yang mengenakan seragam tempur kering dan helm stal helm yang serasi, mengangguk sebelum berlari menuju benteng, tempat stasiun telegraf besar berada. Perwira lain segera menyapa atasannya dengan nada khawatir. Kolonel, kita hanya punya satu brigade di sini untuk bertindak sebagai pertahanan. Tidakkah sebaiknya kita mundur? Sang kolonel berbalik dan memasukkan teropongnya ke dalam kantongnya. Kolonel itu tak lain adalah Arnold Gerwig, seorang pria yang telah bertugas di pasukan Berengar sejak awal penaklukannya, dan secara pribadi bertempur di sisinya di masa-masa awal perang melawan Pangeran Lothar. Ia menatap kapten yang mempertanyakan keputusannya dengan sedikit rasa jijik di wajahnya sebelum meludah ke tanah. Kita telah menghabiskan 5 tahun terakhir membangun kanal ini, dan sekarang para ksatria feodal terpencil ini berpikir mereka bisa masuk dan meraup keuntungan dari kerja keras kita. Tidak, Kaisar akan membunuh kita semua jika dia tahu kita mundur. Jika orang-orang bodoh ini berani berbaris di terusan, kita akan menunjukkan kepada mereka kekuatan baja Jerman. Namun, karena saat ini kita tidak sedang berperang secara resmi dengan tentara salib, saya akan mengirim utusan, memerintahkan mereka untuk berbalik dan meninggalkan Mesir. Jika mereka berani mendekati terusan, kita akan menganggapnya sebagai tindakan perang, dan akan mempertahankan posisi kita sampai orang terakhir. Perwira itu langsung menundukkan kepalanya karena malu. Ia merasa bersalah karena bahkan menyarankan mundur. Setelah semua upaya yang telah mereka lakukan untuk membangun kanal ini, Arnold benar ketika mengatakan bahwa Kaisar akan memenggal kepala mereka jika mereka berani mundur. Setelah merenung sejenak, ia pergi untuk menyampaikan perintah kolonel, dan memastikan semua orang telah siap siaga dan siap tempur kapan saja. Ketika pasukan musuh mencapai jarak sekitar 5 km, seorang utusan Jerman dikirim kepada mereka dengan menunggang kuda. Pasukan yang mengejar tentara salib bukanlah kekuatan utama mereka. Sebaliknya, pasukan ini dipimpin oleh Raja Inggris, dan sebagian besar terdiri dari pasukan Inggris dan naga merah. Ketika Raja Inggris menyadari kedatangan penunggang kuda itu, ia tersenyum lebar. Akhirnya, ia bisa bertemu secara resmi dengan perwakilan Kekaisaran Jerman. Hingga saat itu, ia belum pernah berhubungan langsung dengan Berengar atau pasukannya, tetapi setelah menyaksikan persenjataan yang digunakan oleh pasukan Bizantium dan Timurid, ia mulai menghormati sang kaisar sebagai sosok yang sangat berkuasa. Tentu saja, Lawrence tidak menyadari kekuatan sejati Kekaisaran Jerman, sehingga ia terkejut ketika melihat penunggang kuda itu mendekatinya, bahkan tanpa mengenakan baju zirah. Ia segera berteriak kepada pasukannya sendiri, mencari penerjemah yang dapat berbicara dengan utusan Jerman itu. Ada yang bisa bahasa Jerman. Anehnya, seorang bangsawan acak di pasukannya mengangkat tangannya sebagai tanggapan terhadap ini, dan menawarkan diri untuk tugas tersebut. Saya bisa berbicara sedikit. Lawrence terkejut karena beberapa anak buahnya bisa berbahasa asing, tetapi sebelum kebangkitan Kekaisaran Jerman, bukan tidak mungkin para ksatria dan bangsawan Inggris menikahi wanita asing. Karena itu, ia tidak curiga akan hal ini. Akhirnya, penunggang Jerman itu menemui tentara dan menyampaikan tuntutannya. Berdasarkan dekret Kolonel Arnold Gerwig, kalian tidak boleh melangkah lebih jauh. Tanah ini milik Kaisar, dan memasuki wilayah ini tanpa izin bersama tentara dianggap sebagai tindakan perang terhadap bangsa Jerman. Kecuali kalian ingin Reich memaksa kalian keluar dari tanah ini,
kusarankan kalian kembali dari tempat asal kalian. Lawrence mendengus mendengar ini. Melihat sekelilingnya, ia tak percaya apa yang didengarnya. Ini Mesir, sejak kapan Jerman mengklaim tanah ini? Setahunya, ini adalah unit kecil yang dikirim oleh Kaisar untuk membantu sekutu Bizantium mereka. Karena itu, ia menanggapi dengan komentar yang agak kasar yang hanya akan diucapkan oleh orang yang tidak tahu apa-apa tentang perjanjian antara Berengar dan Vetranis. Kita di Mesir, nak. Tanah ini milik Kekaisaran Bizantium. Karena kita sedang berperang dengan mereka, kita berhak mengambil apapun yang kita mau. Aku sarankan kau dan pasukanmu mundur dari wilayah ini kalau tidak mau dibantai. Utusan itu tertawa sebelum mengejek Raja Inggris di depan pasukannya sendiri. Bangsawan yang bertindak sebagai penerjemah memasang ekspresi malu di wajahnya saat ia mengulangi kata-kata yang diucapkan. Babi bodoh, bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Bizantium menyerahkan tanah ini kepada Kaisar Berengar von Kufstein sebagai bagian dari kepemilikan pribadinya. Meskipun tunduk pada hukum dan pajak Bizantium, bagi Kaisar, tanah ini adalah bagian dari Reich. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, maju selangkah lagi dan kau akan dianggap melanggar batas tanah Jerman. Kami tidak takut untuk membalas dengan kekerasan. Legalitas di balik terusan Suez rumit. Secara resmi, terusan Suez merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium, sehingga tunduk pada hukum dan pajaknya. Namun, terusan Suez juga merupakan wilayah feodal Kaisar, menjadikannya wilayah Bizantium sekaligus Jerman. Meskipun Lawrence dapat mengklaim bahwa ia merebut tanah Bizantium dalam sebuah tindakan penaklukan, Berengar berhak mengerahkan pasukannya untuk mempertahankannya. Karena Berengar adalah Kaisar Jerman dan Reich bukan lagi negara feodal, ia secara hukum dapat mengerahkan militer Kekaisaran Jerman untuk mempertahankannya. Tidak hanya itu, ia juga dapat mengerahkan Reichsgarde. Senyum arogan Raja Lawrence memudar saat mendengar ini. Ia tiba-tiba merasa bodoh karena tidak menyadari fakta ini. Hal ini menciptakan masalah besar bagi orang yang ingin mengklaim kekayaan Mesir. Saat ini, ia menguasai sebagian besar semenanjung Sinai setelah mengusir pasukan Bizantium dan Timurid melewati terusan Kaisar. Namun, kekayaan Mesir terletak di seberang terusan Suez, yang bertindak sebagai pembatas antara wilayah Jerman dan wilayah lainnya. Lawrence tidak dapat menyeberangi terusan Suez tanpa menjadikan Reich musuh. Hal ini membuatnya hanya punya satu pilihan jika ingin menjarah kekayaan Mesir, yaitu berlayar mengelilingi terusan Suez dan menyerbu seluruh Mesir dari laut. Namun, apakah semuanya semudah itu? Akankah Jerman membiarkan pasukan musuh berada di kedua sisi terusan? Tidak, mustahil mereka akan membuat keputusan sebodoh itu. Jika ia benar-benar berniat merebut Mesir, niscaya tentara Jerman akan ikut campur. Karena itu, Raja Lawrence dan tentara salib Inggris dihadapkan pada dua pilihan, menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jerman dan mencoba merebut terusan Suez dengan paksa, atau menarik diri dari wilayah tersebut dan menetap di Suriah Palestina. Pada akhirnya, Raja Inggris tidak sebodoh itu untuk menginjak bulu ekor elang, dan mendesah berat sebelum menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Argumenmu meyakinkan. Baiklah, aku akan menarik pasukanku dari wilayah ini. Kita harus berdamai dengan Suriah Palestina. Ayo kawan-kawan, pasukan kita dibutuhkan di tempat lain. Dengan demikian, perang antara Jerman dan Inggris nyaris tak terelakkan. Jika bukan karena rasa takut dan hormat Raja Inggris terhadap Kaisar dan pasukannya, segalanya bisa saja berbeda. Setelah kembali ke perkemahan, utusan itu menyampaikan tanggapan Lawrence kepada kolonel. Akhirnya, Kolonel Arnold Gerwig memutuskan untuk mengizinkan armada dari Malta mendekati terusan, alih-alih membatalkannya. Lagi pula, selama perang salib ini berlanjut, mereka membutuhkan dukungan angkatan laut. Bab 762 kekalahan bukanlah pilihan. Heimeri von Gratz duduk di istana kerajaan Granada, tempat Marsekal Lapangan Angkatan Darat Kekaisaran Jerman, Adelbrand von Salzburg, saat ini tinggal. Keduanya berada di sebuah kantor, saling menatap dengan ekspresi yang berbeda. Adelbrand memasang ekspresi muram, sementara Heimeri tampak puas dan percaya diri. Kedua marsekal lapangan itu saling menatap dalam diam selama beberapa saat sebelum Adelbrand angkat bicara. Ulangi apa yang baru saja kau katakan padaku. Heimeri menyesap cangkir teh yang terisi kopi sebelum ia meletakkannya perlahan di atas tatakan sambil mengulangi kata-kata yang baru saja diucapkannya beberapa saat sebelumnya. Kaisar khawatir perang ini berlangsung terlalu lama dan menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Meskipun tentara Anda telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi ancaman tersebut, ia telah memutuskan bahwa pendekatan yang lebih kejam diperlukan untuk menghancurkan semangat umat Katolik Ibria. Dalam beberapa hari ke depan, saya dan Reichsgarde saya akan berbaris menuju Madrid, di mana kami akan melepaskan rentetan bom kimia ke kota tersebut, yang akan memusnahkan seluruh penduduknya. Ini bukan untuk dinegosiasikan, Adelbrand. Aku sudah menerima perintah, dan perintah itu memaksamu untuk mendengarkan perintah Kaisar. Aku tahu kau telah menghabiskan lebih banyak waktu di Ibria daripada di tanah air. Namun,
kekhawatiranmu terhadap nyawa orang-orang ini telah mengaburkan penilaianmu. Bangsa Mor mencintaimu. Berkat tindakanmu dan tindakan Kaisar, Ibria bersatu di bawah panji mereka. Namun, kau telah ditugaskan untuk mengakhiri pemberontakan ini, dan meskipun perintah itu diabaikan, situasi di sini tampaknya semakin memburuk. Karena bangsa Mor mencintaimu, Kaisar memintaku untuk melancarkan serangan brutal ini ke kota Madrid. Lagi pula, dia tidak ingin menodai reputasimu. Saya jamin, saya akan menumpas pemberontakan ini bahkan jika saya harus membakar beberapa juta umat Katolik. Lagi pula, sejak saya diangkat menjadi Marsekal Lapangan Reichsgarde, sudah sangat jelas bagi saya bahwa saya akan ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kotor yang tidak boleh dilakukan oleh Angkatan Darat reguler. Saya hanya perlu Anda membersihkan pasukan Anda dari Madrid. Setelah itu, kita bisa memulai serangan. Adelbrand mendesah berat ketika mendengar ini. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja berulang kali. Serangan ini pasti akan menelan korban jiwa yang sangat besar. Namun, perintah tetaplah perintah, dan ia tak akan berani menentang Kaisar, apalagi ia sudah hampir merebut posisi lama Eckhart. Karena itu, ia hanya bisa mendesah pasrah sambil menganggukkan kepala tanda menerima perintahnya. Baiklah. Saya akan mengirim pesan ke garnisun di Madrid, memberitahu mereka untuk mundur dari kota dan kembali ke Granada. Adakah hal lain yang bisa saya bantu sebelum Anda memulai serangan? Bibir Heimery melengkung membentuk senyum ketika mendengar pertanyaan Adelbrand. Ia memang punya perintah lebih lanjut untuk pria itu, dan karena itu, ia segera mengeluarkan tas kerja yang dibawanya untuk pertemuan ini dan membukanya. Beberapa dokumen rahasia terungkap saat ia membukanya. Kaisar yakin sudah waktunya untuk reformasi Ibria. Ini adalah upaya terkoordinasi yang disusun oleh Departemen Propaganda dan Intelijen untuk memutarbalikkan serangan teroris yang telah terjadi sebagai cara untuk membenarkan tindakan kami, dan menjelek-jelekkan kepausan. Yang Mulia ingin Anda memimpin upaya untuk memulai reformasi ini, sehingga perdamaian dan persatuan dapat tercapai antara umat Kristen Ibria dan Muslim Mor. Adelbrand memeriksa dokumen itu beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya dan menyatakan persetujuannya dengan perintahnya. Baiklah, aku akan segera melaksanakan wasiat Kaisar. Meskipun mungkin tidak langsung, dalam beberapa tahun ke depan, aku jamin reformasi Ibria akan terjadi. Heimery mengangguk setelah mendengar ini. Setelah urusan selesai, ia bermaksud menanyakan pendapat pribadi Adelbrand tentang perang secara umum. Off the record, bagaimana kabarnya? Saya dengar rumor dari tentara yang sedang cuti bahwa kota-kota dengan mayoritas penduduk Katolik telah berubah menjadi penggiling daging. Adelbrand mendesah. Ia tak akan menjawab pertanyaan ini tanpa minuman keras. Karena itu, ia mengeluarkan sebotol whisky dan 2 gelas sloki. Ia menuangkan cairan berwarna kuning ke dalam 2 wadah dan memberikan satu kepada Heimery sebelum menenggak alkohol itu seolah-olah seteguk air. Setelah itu, ia menuangkan 2 sloki lagi untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan cara yang sama. Setelah benar-benar mabuk, ia melepaskan bibirnya. Di luar catatan, situasi di Ibria benar-benar kacau balau. Para pemberontak Ibria menggunakan taktik tabrak lari untuk menyergap tentara kita, lalu mereka merampas senjata mereka, lalu menggunakannya dalam serangan yang lebih besar lagi. Aku tidak tahu berapa banyak granat, dan G22, yang ada di tangan musuh, tapi itu cukup membuatku pusing sekali. Para bajingan ini mencuci otak anak-anak mereka untuk melakukan serangan bunuh diri dengan granat. Mustahil untuk tahu ketika Anda mendobrak pintu apakah seorang anak bersikap netral atau bermusuhan. Karena itu, ada beberapa kecelakaan di mana seorang anak yang menangis ditembak mati oleh tentara kita, yang khawatir mereka menyembunyikan granat. Hal ini justru meningkatkan permusuhan di antara umat Katolik, menyebabkan tentara kita menjadi paranoid. Saya telah memperlengkapi dan melatih tentara Andalusia untuk mengambil alih garis depan, tetapi apapun yang saya lakukan, mereka tetap bergantung pada dukungan tentara kita. Saya mengerti mengapa Kaisar memerintahkan serangan ini, tetapi saya katakan sekarang juga, itu hanya akan memperkeras tekad umat Katolik. Mereka akan melanjutkan serangan sampai bangsa Mor dan Jerman disingkirkan dari tanah ini. Mendengar ini, Heimery mendengus sebelum mengambil gambar lagi. Adelbrand memperhatikan ekspresi di wajahnya dan langsung menanyai pria itu. Apa kau benar-benar yakin bisa melakukan yang lebih baik? Menanggapi hal ini, Heimery menenggak minuman lainnya sebelum menyombongkan kemampuannya. Untunglah Yang Mulia memanggil saya untuk menangani pemberontakan terkutuk ini. Anda jelas tidak siap mengambil tindakan yang diperlukan untuk melenyapkan musuh. Sederhana saja, Adelbrand. Jika mereka terus memberontak terhadap Reichsgarde saya setelah saya meracuni Madrid dengan gas, maka saya akan pergi dari kota ke kota, mengambil 10 kepala untuk setiap pemberontak. Jika umat Katolik Ibria terus mendukung pemberontakan setelah saya melakukan penyerbuan, maka saya akan menghancurkan seluruh kota. Saya akan melanjutkan pembantaian ini sampai umat Katolik kehilangan semangat untuk melawan atau musnah sepenuhnya. Begitulah cara mengalahkan pemberontakan, dan itulah sebabnya Kaisar telah mengirim saya ke medan perang Ibria.
Adelbrand terduduk tak percaya mendengar ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk mempertanyakan kewarasan Heimeri saat mendengar pria itu dengan begitu berani mengumumkan rencana pembunuhan massalnya. Ia langsung menyatakan keberatannya terhadap rencana ini. Tapi, itu pembunuhan. Kau tega membunuh begitu banyak orang tak bersalah hanya untuk mematahkan semangat pemberontak. Sekali lagi, Heimeri mencemooh ketika mendengar kenaifan Adelbrand, dan karena itu, ia melanjutkan ceramahnya. Tidak bersalah. Sama sekali tidak. Jelas bahwa pemberontakan menerima dukungan dari apa yang bisa disebut warga sipil biasa. Karena warga sipil ini mendukung musuh dengan sumber daya dan intelijen, mereka perlu belajar bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan para pemberontak. Jika rakyat tidak berbalik melawan para teroris ini, maka mereka akan membayar harganya dengan nyawa mereka. Setiap kali kita menghabisi sebuah desa, propaganda kita menyatakan bahwa mereka mendukung para pemberontak. Pada akhirnya, orang-orang akan mengerti, menyerahkan para pemberontak, atau kalian dan keluarga kalian akan menderita. Kita lihat saja siapa yang patah semangatnya duluan. Saya yakinkan Anda, selama saya di sini sebagai wakil kehendak Kaisar, semangat juang rakyat Jerman tidak akan pernah goyah. Kita akan menang, entah itu berarti pemusnahan total penduduk Katolik Ibria, atau penyerahan diri mereka sepenuhnya. Namun, kekalahan bukanlah pilihan. Adelbrand hampir tak percaya bahwa orang gila seperti itu memimpin Reichsgarde, atau bahwa Kaisar telah mengirimnya ke Ibria, meskipun tahu ia akan mengambil tindakan ekstrim seperti itu untuk mengakhiri pemberontakan. Ia tak habis pikir mengapa Berengar begitu terobsesi untuk mengakhiri perang di Ibria secepat mungkin. Di sisi lain, Heimeri yakin akan kemenangan mutlak. Ia tak peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan dalam prosesnya. Pada akhirnya, umat Katolik Ibria akan dibasmi, atau akan menyerah pada kekuasaan penguasa Moor mereka. Apapun yang terjadi, kemenangan kini telah terjamin karena ia dan 50.000 anggota Reichsgarde-nya telah memasuki perang. Bab 763 bernegosiasi dengan Kaisar yang diasingkan. Saat ini, Berengar sedang berbaring di ranjang di kamar harem istananya. Para gadis mengelilinginya, dan entah mengapa mereka semua mengenakan pakaian minim yang terinspirasi dari pakaian harem Arab, atau setidaknya pakaian ahistoris yang umum dalam budaya populer dari kehidupan masa lalunya. Meskipun pakaian minim dan penuh warna yang dikenakan para wanita cantik ini, mata Berengar tidak tertuju pada mereka, melainkan terpejam saat ia menikmati pijatan minyak yang dilakukan oleh kelima kekasihnya. Ia baru saja bekerja keras akhir-akhir ini, dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di sore hari untuk menikmati kenikmatan hedonistik. Linde memijat titik-titik halus di punggungnya sambil mengoleskan minyak khusus, yang meresap ke kulitnya. Sementara Linde memijat punggungnya, Yasmin dan Honoria memijat punggung bawahnya, sementara Adela dan Henrietta memijat lengannya. Berengar benar-benar rileks saat itu, sebagian karena pijatan minyak, dan sebagian lagi karena ia baru saja menghisap hoka beberapa saat sebelum mereka mulai. Sementara itu, terdengar ketukan di pintu. Siapa yang mengganggu Kaisar di hari liburnya? Berengar tidak tahu, tetapi siapapun orang itu pasti akan menghadapi amukannya jika itu bukan sesuatu yang penting. Akhirnya ia mendesah sebelum memanggil penyusup dari kedalaman ruangan besar itu. Silakan masuk. Mendengar ini, pintu terbuka dan menampakkan Kaisar Anangpur muda dan adik perempuannya, pria. Keduanya menatap menembus kabut asap hokah yang baru saja dihembuskan Yasmin dari balik kerudungnya, untuk melihat pemandangan yang memalukan itu. Meskipun para wanita ini tidak telanjang, mereka berpakaian begitu bebas sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai remaja yang sedang dilanda hormon, Darya kehilangan akal sehatnya saat itu dan wajahnya memerah karena tergagap. Benar-benar lupa alasan kunjungannya. Pria juga sedikit bingung, tetapi dia tetap tenang sambil menyenggol tulang rusuk kakaknya dan berbisik di telinganya. Sadarlah. Kita datang ke sini dengan suatu tujuan, ingat. Mendengar hal ini, anak lelaki itu menganggukkan kepalanya dan mendapatkan kembali kewarasannya sambil menanyakan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya selama ini. Kaisar Berengar von Kufstein, aku ingin tahu apa yang perlu kau lakukan agar aku bisa merebut kembali tahtaku. Berengar mendesah mendengar ini, lalu duduk, membuat gadis-gadisnya berhenti. Hanya Linde, yang sedang memijat punggungnya, yang terus memijatnya sementara ia menutupi kejantanannya dengan handuk. Melihat perut pria itu yang berkilauan karena minyak, pria benar-benar tergila-gila dan berakhir dalam kondisi seperti Fugue, persis seperti yang dialami Darya beberapa saat sebelumnya. Sang Kaisar menyadari hal ini dan menyeringai puas sebelum menghisap hokahnya lagi. Setelah itu, ia menjawab pertanyaan Darya dengan percaya diri. Kau terlalu muda, dan terlalu tak berpengalaman untuk memerintah kekaisaran keluargamu. Dengan keadaan seperti ini, kau bahkan tak bisa menjadi bonekaku. Aku telah membawamu ke rumahku dan bertindak sebagai perisaimu melawan rencana pembunuhan pamanmu. Kau akan terkejut betapa banyak pedagang dari timur yang datang dengan niat merenggut nyawamu. Jika kau ingin mendapatkan kembali hak asasimu,
pertama-tama kau harus belajar memerintah, dan untuk itu, kau perlu menempuh pendidikan yang layak. Ketika saatnya tiba, aku akan membantumu merebut kembali tahtamu, tetapi kau harus sadar bahwa ada harga untuk segalanya. Memberikan bantuan militer kepada kaisar yang diasingkan dengan harapan ia akan merebut kembali tahtanya bukanlah utang yang mudah diampuni. Katakan padaku, apa yang kau tawarkan sebagai imbalan atas kebaikanku? Darya menggigit bibirnya. Ia kesulitan menentukan apa yang diinginkan Berengar. Anak laki-laki itu mengerti bahwa Berengar adalah pria yang sangat cerdas dan kejam yang menginginkan hegemoni global. Ia juga mengerti bahwa militer Jerman tidak dapat ditentang secara wajar. Jika seluruh dunia bersatu melawan mereka, sangat mungkin Jerman akan menang. Karena itu, Darya telah siap untuk membuat beberapa konsesi demi merebut kembali apa yang menjadi haknya. Aku akan menawarkan tanah kepadamu untuk membangun pangkalan angkatan laut agar kamu memiliki titik awal untuk ambisi timurmu. Aku juga akan memastikan bahwa kekaisaranmu memiliki akses ke semua rempah-rempah yang kamu inginkan. Setahuku, itulah salah satu alasan kamu tertarik pada kekaisaranku, bukan? Berengar memikirkannya sejenak dan mengangguk setuju. Ungkapan itu terdengar adil, tetapi tetap saja belum cukup meyakinkannya untuk berinvestasi dalam intervensi militer. Oleh karena itu, ia pun mengutarakan pandangannya. Itu sudah permulaan, tapi Anda masih perlu mempermanisnya. Saat itulah, ketika Darya sedang memikirkan cara terbaik untuk meyakinkan Berengar agar mendukungnya, Linde bertindak dengan cara yang tidak diduga baik olehnya maupun pria. Vixen berambut merah itu menatap penuh nafsu saat ia memasukkan tangannya ke bawah handuk Berengar dan mulai memijat kemaluannya. Berengar segera meraih tangan wanita itu dan menariknya keluar sebelum menggeser kepalanya agar ia bisa menatap mata biru langit wanita itu dan memarahinya. Tidak sekarang. Meskipun mengenakan kerudung biru muda, Berengar masih bisa melihat cemberut di wajah perempuan itu saat ia mundur ke belakang. Namun, tindakan tak pantas perempuan itu telah membuat wajah pria semerah apel. Melihat hal ini, Darya pun mendapat ide. Bagaimana dengan adikku? Kamu masih butuh istri kelima, kan? Berengar mencemooh saat mendengar ini sebelum menggelengkan kepalanya. Dia terlalu muda. Saat dia dewasa nanti, aku akan berusia 30-an. Apa kau yakin dia mau menikah dengan pria yang jauh lebih tua darinya? Darya menatap pria dan menyadari pria sedang melotot padanya. Apa dia benar-benar hanya memanfaatkan pria sebagai pion dalam negosiasi? Darya ingin menancapkan cakarnya ke pria untuk memberinya pelajaran, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Melihat ini, Berengar terkekeh sebelum menguliahi Darya tentang keterampilan negosiasinya. Nak, masih butuh waktu bertahun-tahun lagi sebelum kau cukup umur untuk memerintah dengan benar. Kau tak perlu memberiku jawaban yang memuaskan sekarang. Nikmatilah masa mudamu di Kufstein selagi bisa. Tahtamu akan menunggumu. Kuharap setelah beberapa tahun kau bisa menemukan cara pembayaran yang lebih memuaskan. Bukan berarti adikmu itu barang yang buruk untuk ditawar. Lagi pula, seorang putri kerajaan selalu berharga. Hanya saja dia terlalu muda untuk seleraku. Nah, kalau itu saja yang ingin kau katakan, silakan pergi. Aku tidak yakin bisa menjauhkan Linde dariku lebih lama lagi. Darya mendengus saat ia keluar dari kamar harem dengan pria di sampingnya. Tidak seperti kakaknya, ia mengenang Berengar dan para wanitanya untuk terakhir kalinya sebelum pintu tertutup di belakangnya. Ia bukanlah gadis paling berpengalaman di dunia dalam hal hubungan, tetapi ia bisa menebak dengan tepat apa yang akan terjadi di kamar itu. Bab 764 Pembantaian Madrid. Kota Madrid sebagian besar damai. Lebih damai daripada sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak penaklukan Iberia oleh Granada selesai, kota ini telah menjadi sarang pemberontakan. Dari semua kota di wilayah tersebut, tidak ada yang memiliki perlawanan lebih sengit daripada Madrid. Bukan hanya ribuan penduduk kota yang mengangkat senjata melawan penjajah Andalusia dan Jerman, tetapi puluhan ribu warga sipil juga mendukung para pemberontak dengan segala cara yang mereka bisa. Sebagian besar dengan mengumpulkan informasi intelijen tentang pasukan pendudukan. Inilah alasan Berengar memilih Madrid sebagai target terornya. Saat ini, panji-panji Liga Katolik Iberia berkibar tinggi di atas kota sementara para pemberontak merobohkan panji-panji Al-Andalus. Mengapa mereka bertindak begitu berani? Karena pasukan Andalusia dan Jerman telah mundur dari kota, dalam upaya untuk memperkuat ibu kota kekaisaran palsu mereka. Bersama mereka terdapat beberapa orang Moor yang tinggal di dalam tembok kota. Jelas, para pemberontak petani ini tidak cukup cerdas untuk menduga bahwa musuh sedang merencanakan serangan dahsyat. Atau mungkin mereka hanya percaya bahwa mustahil bagi mereka untuk menghancurkan kota itu. Bagaimanapun, para pemberontak mengibarkan salib mereka dan meneriakkan pujian kepada Tuhan dan leluhur mereka yang telah berjuang selama berabad-abad untuk mengusir bangsa Moor dari Iberia. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kota itu dikepung oleh Rey Hesgarde. Lagi pula, pasukan musuh berada 12 km jauhnya.
Berengar telah mengerahkan seluruh kemampuannya selama setahun terakhir dan tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk melengkapi Reichsgarde-nya dengan persenjataan terbaru. Hanya ada satu brigade artileri yang memimpin operasi ini dan mereka mengerahkan total 70 meriam lapangan untuk mengepung kota. Senjata-senjata ini merupakan campuran meriam FK-25 kaliber 7,5 cm dan meriam 10 cm yang lebih besar. 70 meriam lapangan, dan 4.000 prajurit, berjaga di luar kota, mempersiapkan diri menghadapi serangan yang akan memusnahkan penduduknya. Para kru yang mengoperasikan senjata-senjata ampuh ini dengan hati-hati mengisi selongsong gas klorin ke dalam celah-celah sambil mengarahkan bidikan ke berbagai lokasi di kota. Rencana Heimeri adalah menyebarkan gas beracun sebanyak mungkin ke seluruh batas kota, lalu menyerbu dengan infanteri mereka, yang akan membersihkan para penyintas. Brigade infanteri yang menyertai artileri berada lebih dekat ke kota, berbaring tengkurap di ladang-ladang yang berbatasan dengan Madrid, berusaha agar tidak terlihat. Setelah memastikan semuanya beres, Heimeri memasang ekspresi tabah di wajahnya saat mengeluarkan perintah penyerangan. Tembak! Udara di luar Madrid bergemuruh ketika 70 senjata lapangan yang berbeda menembakkan rentetan pertama mereka ke arah penduduk kota yang sedang berpesta. Namun, mereka tidak berhenti hanya dengan satu rentetan tembakan, dan malah dengan cepat mengisi lebih banyak peluru ke celah pertahanan mereka sebelum melepaskan muatannya ke arah kota. Di pusat kota, berdiri di balkon rumah wali kota, berdiri seorang inkuisitor gereja Katolik, yang ditugaskan oleh Paus untuk memicu pemberontakan yang sedang terjadi di Iberia. Begitu mendengar gema-gemuruh itu, ia langsung mengotori dirinya sendiri. Ia sangat menyadari arti senjata-senjata itu, atau begitulah yang ia pikirkan. Ia tidak tahu bagaimana musuh mengepung mereka padahal mereka tak terlihat dari tembok kota. Namun, sebelum ia sempat memerintahkan seseorang untuk menyelidiki, suara jeritan memenuhi udara, sementara penduduk kota mulai panik. Awan besar gas berwarna hijau kekuningan terbentuk di lokasi jatuhnya peluru. Gas tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh kota, menyebabkan siapapun yang cukup malang terperangkap di sekitarnya tersedak hebat sementara mereka perlahan-lahan mati lemas. Kepanikan terpancar di mata sang inkuisitor saat ia menyaksikan monster baru ini, yang membuatnya segera membuat tanda salib sebelum memanjatkan doa memohon pembebasan dari kejahatan ini. Sayangnya, setiap detik berlalu, gema-gemuruh kembali terdengar, dan lebih banyak gas muncul di dalam kota, menyebar dengan cepat bagai api yang melahap semua yang dilewatinya. Tak seorang pun aman dari efek miasma, bahkan mereka yang telah berlindung di rumah masing-masing. Balkon rumah bangsawan itu menghadap sebagian besar kota, dan karena itu, sang inkuisitor dapat melihat awan kematian yang menghalangi pandangannya. Perwakilan gereja langsung panik saat ia jatuh dari balkon bersama para pengawalnya. Ia harus melarikan diri, ia harus meninggalkan kota sebelum gas ini menangkapnya, dan memberitahu Paus tentang senjata baru yang mengerikan ini. Jika senjata mengerikan ini digunakan melawan para pejuang perang salib di medan perang, mustahil untuk menang. Namun, sayangnya baginya, rumah wali kota, yang dengan berani ia tempati setelah pemerintah daerah mundur, berada di pusat kota, dan bukan hanya bagian di depannya yang ditelan oleh miasma beracun. Ia hanya bisa mengutuk dirinya sendiri karena tidak menyadari rencana musuh ketika mereka mengevakuasi rawa-rawa dari kota. Tapi bagaimana mungkin dia tahu hal seperti itu? Belum pernah ada pasukan yang mampu memusnahkan semua makhluk hidup di dalam kota tanpa pernah menginjakkan kaki di dalamnya. Hingga kini, semua itu lebih merupakan fiksi daripada kenyataan. Sang inkuisitor melarikan diri dari rumah besar itu dengan ekor terjepit di antara kedua kakinya, tetapi di setiap langkah yang diambilnya, awan gas klorin selalu mengintainya. Dia hanya bisa mundur semakin jauh hingga tak ada jalan keluar. Akhirnya, ia terjebak di luar sebuah kapal, dikelilingi gas di sekelilingnya. Saat itu juga, ia berlindung di gereja, berharap keilahian Kristus akan menyelamatkannya dari cobaan ini. Sayangnya, kekuatan Dewa Abraham terbatas, dan ia telah berusaha keras menyelamatkan Julius dari serangan berengar sebelumnya. Ia tak mau repot-repot mengangkat jari untuk menyelamatkan orang seperti inkuisitor ini. Akhirnya, kapal itu dipenuhi asap hijau kekuningan yang memaksa masuk ke paru-paru sang inkuisitor, dan perlahan-lahan mencekiknya. Pertama, ia batuk-batuk, lalu matanya gatal yang membuatnya ingin mencungkilnya, dan akhirnya kematian. Hanya dalam semenit tembakan, total 1.750 peluru telah ditembakkan ke kota, menguras habis persediaan senjata kimia yang telah diusahakan keras oleh Angkatan Darat Jerman. Setelah semua peluru habis, Heimeri memberi perintah kepada infanteri untuk bergerak maju dan membersihkan korban yang masih hidup. Setiap prajurit Reichsgarde dilengkapi dengan masker gas saat mereka menyerbu ke kota, mencari target untuk dihancurkan. Namun, pada akhirnya, tak seorang pun selamat dari serangan itu. Tak hanya semua pria, wanita, dan anak-anak korban tewas, tetapi semua hewan peliharaan dan hama juga dimusnahkan. Kota Madrid benar-benar bersih dari kehidupan. Setelah gas menghilang, Reichsgarde mengumpulkan jenazah korban dan menguburkannya di kuburan massal di luar kota.
Operasi pembersihan akan memakan waktu jauh lebih lama daripada serangan itu sendiri. Sementara Heimeri sibuk mengawasi eliminasi Madrid, Adelbrand sedang mengerjakan siaran pers. Saat ini, ia berdiri di sebuah ruangan yang dipenuhi wartawan, sebagian besar dari berbagai media berita Jerman. Namun, ada beberapa surat kabar Andalusia yang mengirimkan wartawan mereka ke konferensi pers tersebut. Adelbrand mengenakan seragam marsekal lapangannya, dan mengenakan semua medali penting yang telah diraihnya selama masa tugasnya. Ia berdeham dan menyeka keringat di dahinya sebelum berbicara tentang operasi yang sedang berlangsung di Madrid. Saat kita berbicara, Reichsgarde Jerman sedang melancarkan operasi anti-teroris di kota Madrid. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Situasinya suram. Sekitar 72 jam yang lalu, penduduk Mor di kota itu dievakuasi, begitu pula pemerintah setempat, setelah anggota lokal Liga Katolik Ibria membunuh wali kota, dan secara tidak sah merebut kota itu. Sultan berkeyakinan bahwa kita tidak boleh berunding dengan teroris, dan karenanya, saya telah mencap semua penduduk Madrid yang tersisa sebagai musuh negara. Serangan baru-baru ini terhadap wali kota Madrid hanyalah salah satu dari sekian banyak serangan terkoordinasi setelah pembunuhan Jenderal Ziad Ibnais. Jangan salah, kita sedang berperang melawan sekelompok pemberontak keji yang meradikalisasi anak-anak muda untuk membunuh dan mati atas nama agama mereka yang menyimpang. Karena kenyataan inilah, Sultan dan bupatinya, dengan kebijaksanaan mereka yang tak terbatas, memutuskan untuk mengambil pendekatan terukur dalam merebut Madrid, dan menyerang para teroris di balik temboknya dengan cara yang tidak akan menumpahkan darah orang-orang terbaik Jerman. Saat ini, Reichsgarde sedang melancarkan serangan artileri besar-besaran ke kota, menggunakan peluru yang baru dikembangkan. Karena kepausan telah mendorong penggunaan anak-anak sebagai martir, kita tidak punya pilihan selain mengakui pemuda Madrid sebagai pejuang musuh. Lagi pula, intelijen mendukung bahwa banyak dari mereka terlibat dalam perebutan kota. Jadi, dengan kegilaan yang telah dimulai oleh Paus Julius ini, kita hanya punya satu pilihan, yaitu memusnahkan semua kehidupan di Madrid. Biarlah ini menjadi peringatan bagi para pemberontak Katolik di Ibria, dan para penjahat di Kepausan. Al-Andalus dan sekutu Jermannya tidak takut menggunakan taktik licik, jika Kepausan bersikeras menggunakannya. Setiap kota yang penduduknya mendukung organisasi teroris yang dikenal sebagai Liga Katolik Ibria, atau entitas serupa lainnya, akan dianggap musuh negara, dan akan menerima perlakuan yang sama seperti mereka yang telah merebut Madrid. Demi kemuliaan Sultan, demi Al-Andalus. Setelah menyelesaikan pidatonya, pers langsung berdesakan untuk mengajukan pertanyaan, tetapi Adelbrand tidak berminat dan bergegas turun panggung. Serangan langsung Adelbrand terhadap tindakan Kepausan akan mengarahkan pembantaian Madrid untuk menguntungkan Sultan. Ketika kaum moderat mengetahui bahwa Kepausan telah mendorong penggunaan anak-anak sebagai martir, bersama dengan banyak kejahatan gereja Katolik lainnya, mereka akan mencari alternatif. Alternatif yang direncanakan Berengar untuk dimanipulasi menjadi reformasi lainnya. Bab 765 memarahi wanita yang kau cintai. Hanya beberapa menit kemudian, Berengar diberitahu tentang pembantaian Madrid. Saat itu, ia sedang duduk bersandar di kursi kantornya dengan segelas whisky di satu tangan dan sebatang rokok Rami di tangan lainnya. Linde duduk di hadapannya dengan setumpuk dokumen dan senyum bangga di wajahnya yang cantik saat ia menjelaskan secara rinci laporan-laporan terkini dari semenanjung Ibria. Anda meminta laporan status tentang perang di Ibria. Berikut semua yang kami ketahui sejauh ini. Sekitar 72 jam yang lalu, agen kami berhasil menyusup ke kota Madrid, tempat mereka melakukan operasi rahasia untuk membunuh wali kota. Setelah itu, mereka menanam bukti substansial, menjebak Liga Katolik Ibria atas serangan tersebut sebelum melarikan diri diam-diam di malam hari. Kurang dari 12 jam kemudian, jaringan propaganda kami menyebarkan berita ini sebagai awal dari serangan yang lebih besar terhadap komunitas Mor di kota tersebut. Kami kemudian memanfaatkan insiden ini untuk mengevakuasi warga Mor dan sisa pejabat pemerintah daerah dari Madrid. Seperti yang diduga, Liga Katolik Ibria dengan senang hati mengakui kesalahannya atas pembunuhan itu. Sesaat setelah kami menarik pasukan kami, para pemberontak merebut Madrid dan memproklamasikannya sebagai kota bebas di bawah kekuasaan langsung Kepausan. Pada saat yang sama, mereka menyatakan hal ini sebagai langkah pertama menuju rekonkuista baru. Saat mereka merayakan kemenangan yang mereka anggap, Heimeri dan Reichsgarde melepaskan rentetan tembakan kimia yang meracuni penduduk kota hingga punah. Dengan demikian, mereka menghabiskan persediaan senjata kimia kita saat ini. Saat ini, Reichsgarde sedang membersihkan kota dan membuang mayat-mayat mereka ke kuburan massal di luar batas kota. Mengenai Paus, beliau belum menanggapi serangan-serangan ini. Kami memanfaatkan waktu ini untuk mengarahkan upaya-upaya propaganda guna memberitahu kaum moderat Ibria bahwa serangan ini merupakan respons langsung terhadap ekstremisme Katolik dan para teroris yang berjuang untuk Kepausan. Penggunaan tentara anak-anak oleh para ekstremis Katolik secara khusus ditekankan sebagai cara untuk membenarkan kebijakan pemusnahan kami.
Tak lama setelah serangan itu, Adelbrand mengeluarkan pidato di mana ia mengutuk gereja Katolik atas tindakan mereka dalam pemberontakan ini dan menyatakan bahwa kami tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepada kota-kota yang melindungi teroris. Adelbrand juga telah mempertimbangkan untuk memberikan hadiah bagi siapapun yang memberikan informasi intelijen yang dapat ditindaklanjuti kepada pemerintah tentang para teroris ini, yang dapat membantu penangkapan mereka. Kami yakin bahwa insentif berupa hadiah, dikombinasikan dengan rasa takut akan pertanggungjawaban atas tindakan para teroris, akan mendorong rakyat Ibria untuk melawan para pemberontak. Berengar menganggukkan kepalanya dengan senyum puas di bibirnya saat mendengar ini. Sudah saatnya perang di Ibria berakhir. Ia telah terlibat di wilayah itu bahkan sebelum ia menjadi raja. Bertahun-tahun telah berlalu, ribuan nyawa telah dikorbankan, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah terkuras. Semua itu dilakukan demi mengakhiri konflik Reconquista yang telah berlangsung berabad-abad demi kepentingan bangsa Mor. Karena itu, ia memberi Linde perintah barunya dengan senyum puas di wajahnya. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, Linde. Semuanya berjalan sesuai rencana. Karena itu, kau bisa memberitahu agen-agenmu di lapangan untuk melanjutkan upaya mereka membasmi para pemberontak dan melenyapkan mereka. Gunakan metode apapun yang kau rasa perlu untuk mencapai tujuan ini secepat mungkin. Linde tersenyum dan mengangguk dalam diam. Ia senang dipuji oleh tuannya. Ketika Berengar melihat betapa puasnya ia dengan dirinya sendiri, ia memutuskan untuk menenangkannya dengan membahas topik penting lainnya. Kini setelah Linde sendirian, ia berniat menginterogasinya tentang insiden antara Hans dan Veronica. Ia memulainya dengan senyum tenang, lalu mengalihkan tatapannya ke tatapan dingin. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, tampaknya Veronica telah memaafkan Hans. Itu bagus. Hubungan mereka sangat penting bagi kendali dinasti kita atas kerajaan Bohemia. Namun, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda mengenai anak laki-laki itu dan pacarnya yang berkebangsaan Hongaria. Linde merinding saat menatap tatapan dingin di mata suaminya. Tak banyak hal di dunia ini yang ia takuti. Lagi pula, ia mengendalikan para pembunuh bayaran terhebat di dunia dengan ujung jarinya. Namun, membuat Berengar kesal jelas merupakan salah satu mimpi terburuk Linde. Bukan hanya karena ia mencintainya dengan penuh gairah, dan tak tahan membayangkan suaminya marah padanya. Tetapi juga karena suaminya begitu menakutkan saat marah. Ia langsung menundukkan kepala tanda menyerah sambil mempertanyakan mengapa suaminya begitu tidak senang padanya. Maaf, Tuan, tapi budak rendahan ini tidak tahu apa kesalahannya. Bisakah Tuan menjelaskannya? Berengar terkekeh saat mendengar ini, tetapi itu bukanlah tawa yang ramah, sebaliknya lebih seperti tawa seseorang yang hampir melampiaskan amarahnya. Kamu bilang ke anak kita kalau dia nggak boleh ketemu cewek Hungaria itu lagi. Namanya Numi, kayaknya. Kamu bisa jelasin alasan kamu di balik itu, kan? Linde terkejut melihat bahwa inilah alasan Berengar marah padanya, dan dia segera meminta maaf atas tindakannya. Maaf, aku keterlaluan. Aku hanya tidak ingin anakku jatuh ke tangan wanita lain secepat ini. Menanggapi hal ini, Berengar mendengus sambil bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri wanita itu. Saat itu juga, ia mengoreksi pernyataan wanita itu sebelumnya dengan nada sinis. Maksudmu kau tak ingin Hans jatuh ke tangan perempuan lain yang tak bisa kau kendalikan, begitu? Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Kalau aku membatalkan keputusanmu sekarang, itu hanya akan membuat anak itu memandang rendah otoritasmu, dan Tuhan tahu aku butuh kau untuk menjaga anak nakal licik itu tetap di tempatnya. Tapi, bolehkah aku memberi saran? Linde menatap Berengar dengan mata birunya yang besar dan menelan ludah sebelum menjawab. Ia tahu Berengar sangat marah atas perbuatannya. Ia hanya tidak tahu alasan sebenarnya. Tidak biasanya Berengar bersikap sedingin itu padanya. Biasanya, ketika mereka berdua saja, dia penuh kasih sayang. Namun, kini, saat menatap mata satu-satunya yang masih sehat, dia merasa pria itu ingin mencekiknya, bukan dengan cara yang akan dia nikmati. Karena itu, dia menanggapinya dengan kepatuhan murni. Tatapan Berengar dingin, sementara wajahnya tanpa ekspresi. Bagian paling menakutkan dari kepribadian Berengar bukanlah sifatnya yang mudah meledak-ledak seperti anak kecil yang mudah marah, melainkan logika murni seperti mesin dalam cara otaknya memproses berbagai hal. Sedemikian rupa sehingga rasa hormatnya terhadap kehidupan manusia sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada. Tatapan tanpa emosi dan tanpa rasa kemanusiaan inilah yang membuat Linde ketakutan. Sebagian besar karena ia belum pernah menatapnya sekejam itu sebelumnya. Nada suaranya sama sinis dan merendahkannya saat ia menceramahi wanita itu tentang tindakannya. Lain kali kalau ide cemerlang itu terlintas di benakmu untuk membatasi akses ke calon istri pewarisku, aku ingin kau membicarakannya terlebih dahulu. Aku punya rencana besar untuk Hongaria yang ingin kulaksanakan setelah kepausan mengembuskan napas terakhirnya, dan kau mungkin baru saja menghancurkannya. Linde, saat itu, menyadari bahwa dengan bertindak berdasarkan emosinya, ia telah mengganggu ambisi suaminya, dan mungkin telah membuatnya bersedih.
Ia langsung merasa malu pada dirinya sendiri, bukan hanya karena bertindak tanpa berpikir, yang tidak seperti biasanya, tetapi karena ia kini menyadari betapa besarnya masalah yang telah ia timbulkan kepada pria yang sangat dicintainya. Ia hanya bisa menundukkan kepala tanda menyerah dan meminta maaf. Maafkan aku tidak tahu. Menanggapi hal ini, Berengar memegang dagu mungil Linde dan mencium keningnya sebelum membisikkan sesuatu di telinganya. Aku mencintaimu, Linde, lebih dari apapun di dunia ini, tapi kau tak boleh membiarkan emosi picikmu mengalahkan pikiran brilianmu. Kau perlu memikirkan konsekuensi tindakanmu sebelum melakukannya. Sejujurnya, aku terkejut kau tidak mempertimbangkan rencanaku untuk Hongaria sebelum melarang putra kita berinteraksi dengan pion penting. Aku percaya kesalahan penilaianmu ini semata-mata karena naluri keibuanmu, jadi aku akan membiarkannya saja kali ini. Lagi pula, cinta yang luar biasa yang kau tunjukkan kepada keluargamu adalah salah satu hal yang paling kukagumi darimu. Sekarang, pergilah, dan jadilah ibu yang penuh kasih yang dibutuhkan anak-anak kita. Aku harus bekerja keras untuk membereskan kekacauanmu. Linde menghela napas berat sambil berdiri dari tempat duduknya dan menuju pintu. Saat hendak meninggalkan ruangan, Berengar kembali berbicara sambil duduk di mejanya. Oh, dan Linde, jangan kecewakan aku lagi. Setelah mengatakan itu, wanita itu melarikan diri dari kantor kaisar dengan tekad baru untuk bekerja lebih keras sebagai istri, ibu, dan direktur intelijen kekaisaran. Meskipun ia tahu Berengar telah memaafkannya atas kesalahannya, ia tidak akan mudah memaafkan dirinya sendiri. Bab 766 Perjanjian Penghinaan. Saat ini, sebuah pertemuan sedang berlangsung di Republik Novgorod. Kaisar Bizantium dan Paus duduk berhadapan dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Tak satu pun dari keduanya ingin mengakhiri perang secepat itu, terutama karena mereka berdua belum mencapai tujuan mereka sepenuhnya. Di pihak tentara salib, mereka ingin berekspansi ke Anatolia dan Mesir. Mereka kini memiliki sarana untuk memukul mundur Bizantium dan merebut sebagian besar wilayah mereka, namun peristiwa terkini memaksa mereka menghentikan rencana tersebut, dan mengalihkan perhatian mereka kepada musuh sejati gereja yang berada di pusat Eropa. Kaisar Bizantium ingin merebut kembali semua wilayah yang telah direbutnya. Namun, ia tidak memiliki sarana untuk melakukannya karena para tentara salib kini dipersenjatai dengan senjata yang setara, bahkan mungkin lebih unggul daripada miliknya. Akhirnya, ia dipaksa untuk berunding oleh para pendukungnya. Kekaisaran Timuria tidak hadir dalam negosiasi ini, karena gereja Katolik tidak akan pernah bernegosiasi dengan umat Muslim mengenai solusi damai bagi Tanah Suci. Jika hal itu bisa dicapai, pasti sudah dilakukan sekarang. Tentu saja, Berengar memang mencapai hal ini untuk waktu yang terbatas, tetapi pada akhirnya perdamaian yang ia ciptakan menghasilkan perang salib yang telah menghancurkan Tanah Suci. Julius adalah orang pertama yang menjernihkan suasana dan berbicara tentang posisinya. Pertama dan terutama, Kekaisaran Bizantium akan mengakui semua wilayah yang telah direbut tentara salib dalam pertempuran ini sebagai kerajaan Katolik Yerusalem yang baru. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Vetranis menggertakkan gigi mendengar tuntutan ini. Segala sesuatu di utara semenanjung Sinai, dan selatan Anatolia, kini berada di tangan gereja Katolik. Ini adalah bagian substansial dari kekaisarannya yang akan diserahkan kepada umat Katolik yang terbukti bermusuhan dalam perang salib ini. Namun, ia telah memutuskan untuk menerima konsesi ini ketika ia setuju untuk bertemu dengan Paus. Lagi pula, rencananya adalah merebut kembali wilayah itu dalam beberapa tahun setelah ia memperkuat pasukannya. Alasan ia tidak bisa mengandalkan sekutu Jermannya dalam perang ini adalah karena perjanjian yang ditandatangani dengan Kekaisaran Timurid yang menjamin Jerman akan tetap netral jika umat Katolik menyerbu Tanah Suci. Ini adalah upaya Salan untuk memastikan bahwa Jerman tidak menusuknya dari belakang pada kesempatan pertama. Pada akhirnya, klausul netralitas ini hanya mengakibatkan ia dan sekutu Bizantiumnya kehilangan Tanah Suci ke tangan tentara salib Katolik. Namun, dengan Tanah Suci berada di bawah kendali gereja Katolik, klausul ini akan batal demi hukum. Oleh karena itu, ketika Vetranis menyatakan perang terhadap kerajaan Yerusalem beberapa tahun kemudian, ketika pasukannya telah siap, dan masa damai yang telah ditentukan berakhir, ia dapat mengandalkan dukungan mereka. Ia berharap dapat bernegosiasi dengan Julius selama 5 tahun, tetapi ia bersedia menerima hingga 10 tahun. Oleh karena itu, ia akhirnya menyetujui tuntutan yang diajukan oleh kepausan. Baiklah, aku akan mengakuinya pada poin ini. Julius tersenyum sinis saat mendengar Kaisar Bizantium dengan mudahnya menerima tuntutannya, sehingga ia memutuskan untuk mendesaknya lebih jauh dengan mengajukan tuntutan keterlaluan lainnya. Kalian juga akan memberikan wilayah kalian di Afrika Utara kepada kami. Termasuk kanal yang baru dibangun yang saat ini berada di tangan Berengar si Terkutuk. Vetranis terkejut ketika mendengar tuntutan ini. Hal seperti itu sungguh tidak dapat diterima. Jika ia menyetujuinya, ia akan kehilangan 3/4 kekaisarannya, dan ia langsung protes. Sama sekali tidak. Mesir milik Kekaisaran Bizantium. Kita sudah berjuang terlalu keras, dan terlalu lama,
untuk menyerahkannya kepada kalian bajingan hanya setelah beberapa tahun merebut kembali kendali atas wilayah itu. Meskipun Vetranis protes, Julius hanya mencibir dengan nada menghina saat ia menegur pria itu dan kata-katanya. Baiklah, baiklah, kalau begitu kita akan merebut Mesir dengan paksa dan mengusir tentaramu dari tanahnya. Aku ingin melihat seberapa bersedianya kau menegosiasikan penyerahan diri dalam beberapa bulan, sementara yang tersisa hanyalah kendali atas Anatolia dan Balkan. Kau dan aku sama-sama tahu, dengan satu atau lain cara, aku akan mendapatkan Mesir. Jadi, setujui saja penyerahannya sekarang, dan selamatkan kita semua dari waktu, uang, dan nyawa. Vetranis mengepalkan tinjunya ketika mendengar ini. Ia ingin sekali menamparkan wajah Julius lebih dari apapun. Namun, putranya, Quintus, meraih lengannya dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Merpati adalah faksi yang kuat, dan mereka mendukung Quintus dan upayanya untuk perdamaian. Karena itu, ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum menyetujui permintaan ini, tetapi dengan satu syarat. Saya akan menyerahkan Mesir, tetapi saya tidak bisa menyerahkan terusan Suez. Wilayah kekuasaan itu milik Kaisar Berengar von Kufstein, dan bukan wewenang saya untuk menyerahkannya. Menanggapi hal ini, Julius mencemooh sebelum menguliahi Kaisar tentang hukum feodal. Saya tahu kekaisaran Anda bukanlah negara feodal, tetapi Anda telah memberikan tanah itu kepada Berengar sebagai properti feodal. Meskipun mungkin miliknya, tanah itu adalah bagian dari kekaisaran Anda, artinya Anda memiliki kewenangan hukum untuk merebut wilayah itu darinya. Saya tahu dia tidak akan menarik pasukannya, tetapi setidaknya, klaim hukumnya atas tanah itu akan hilang. Dengan demikian, aku akan dapat mengerahkan pasukanku dan mengusir 4.000 orang yang ia tempatkan di sana dari terusan, dan merebutnya untuk kerajaan Yerusalem. Berikan aku Mesir, semuanya, dan aku akan mengakhiri konflik ini, dan meninggalkanmu dengan sedikit martabat. Petik 2. Meskipun setiap urat nadi Vetranis ingin menyangkal kondisi ini, ia tidak dalam posisi untuk melakukannya. Sebagian besar pasukannya dikalahkan, dan jika ia memindahkan pasukannya dari Balkan, maka Hongaria akan menerobos pertahanannya dan mencapai Konstantinopel. Saat ini, Palladius dan pasukannya sedang menahan tentara Hongaria di pegunungan Alpen Dinarik. Dibandingkan dengan perang di Tanah Suci, konflik ini relatif tenang dengan serangan sesekali, tetapi tidak ada kerugian wilayah yang signifikan. Hal itu akan berubah jika ia menarik pasukannya dari wilayah tersebut untuk mendukung perang di Suriah Palestina. Oleh karena itu, karena khawatir akan mempertahankan kendali atas Balkan dan Anatolia, yang merupakan jantung kekaisarannya, Vetranis hanya bisa mendesah pasrah sebelum menyetujui perintah-perintah ini. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau minta. Paus tahu batas-batas yang bisa ia ambil dari kekaisaran Bizantium, dan ia belum selesai. Oleh karena itu, ia mengajukan satu tuntutan terakhir sambil memeras semua yang ia bisa dalam negosiasi ini. Hanya satu syarat terakhir yang kuminta. Untuk mencapai perdamaian 10 tahun, kau harus membayar ganti rugi kepada kepausan atas kerugian yang ditimbulkan selama perang ini. Selama dekade berikutnya, kau harus membayar 5.000 pound perak dan 30.000 pound emas setiap tahun hingga perjanjian berakhir. Ketentuan ini sungguh keterlaluan, dan bahkan mata Quintus melotot ketika mendengarnya. Gereja mungkin saja menuntut agar mereka membatasi pasukan mereka hingga sepersekian dari jumlah pasukannya, karena dengan menuntut begitu banyak uang, Kekaisaran Bizantium tidak akan pernah mampu membangun kembali kekuatan militernya dalam 10 tahun ke depan. Vetranis dengan cepat menolak hal ini. Sama sekali tidak. Kenapa kau tidak minta testisku sekarang juga? Aku tidak akan mengabulkan permintaan keterlaluan seperti itu, apapun yang terjadi. Akan tetapi, pada saat berikutnya Julius tertawa terbahak-bahak saat ia menceritakan sebuah kisah kuno. Vetranis, sebagai orang Romawi yang terpelajar, tentu Anda harus tahu sejarah leluhur Anda. Hampir 4 abad sebelum kelahiran Kristus, bangsa Galia menjara Roma, meninggalkan penduduk Romawi sepenuhnya di bawah kekuasaan mereka. Kepala suku Galia saat itu, seorang pria bernama Brennus, menuntut tebusan untuk kota itu, dalam bentuk 1.000 pon emas. Bangsa Romawi kuno menyetujui hal ini dan menggunakan timbangan untuk mengukur pembayarannya. Bangsa Romawi merasa timbangan itu dicurangi demi keuntungan bangsa Galia, sehingga mereka mengeluh kepada Brennus. Tahukah Anda apa yang dilakukannya? Ia menghunus pedangnya dan melemparkannya ke atas timbangan, memaksa bangsa Romawi membayar lebih banyak emas agar timbangan tersebut seimbang, meninggalkan kata-kata itu. Fae victis. Atau dengan kata lain, celakalah mereka yang kalah. Kalian sepenuhnya berada di bawah belas kasihanku dan kalian tahu itu. Mungkin butuh beberapa tahun, tapi aku masih bisa menerobos pasukan kalian di pegunungan Alpen dan berbaris menuju Konstantinopel. Dengan meriam Drakeku, bahkan tembok Theodosian yang perkasa pun tak akan mampu melawan. Jadi, pilihan ada di tangan kalian, menyerah pada syaratku sekarang, atau kehilangan segalanya dalam beberapa tahun. Mana yang akan kalian pilih? Vetranis mendesah. Ada amarah yang tak terbendung di hatinya,
tetapi ia tak berani menentang Julius, karena semua yang dikatakannya benar. Maka, ia pun menandatangani perjanjian yang tak hanya akan mempermalukan Kekaisaran Bizantium, tetapi juga membuatnya bangkrut. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Julius dapat mengumpulkan pasukannya ke Hongaria dan menyerang pertahanan timur Jerman. Waktunya untuk membalas dendam terhadap Berengar von Kufstein dan reformasi Jerman akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun menunggu dengan sabar, Julius yakin ia akan segera merasakan darah sang kaisar. Bab 767 Fajar Era Baru. Berengar menatap peta Eropa yang terbentang di atas meja di ruang perangnya. Peta ini berisi Kekaisaran Jerman saat ini dan negara-negara tetangganya. Dari Baltik hingga Laut Utara, dan hingga ke Laut Adriatik, kekaisarannya membentang, menyatukan bangsa Jerman di Eropa menjadi satu kekaisaran. Ada satu pengecualian penting. Wangsa Burgundia saat ini menguasai separuh wilayah dataran rendah lainnya, yang mayoritas penduduknya adalah etnis Jerman. Namun, hal ini bukan masalah besar bagi Berengar, karena ia baru saja menerima kabar dari Kepausan. Kaisar Vetranis, seperti yang sudah diduga, telah menikamnya dari belakang dan menyerahkan kendali Mesir, termasuk Kaisar Spas, kepada tentara salib. Paus Julius memberitahunya bahwa ia harus menarik pasukannya dari wilayah tersebut, dan menyerahkan kendali atas terusan Suez atau menghadapi invasi total. Setelah bertahun-tahun persiapan, perbatasan Jerman diamankan oleh pasukan penjaga perbatasan yang terdiri dari 300.000 orang, dengan tambahan 500.000 tentara di Angkatan Darat yang dapat dikerahkan melalui kereta api kapan saja. Mayoritas militernya masih menggunakan senapan bolt action G22 single shot yang lama, sementara Reichsgarde-nya, sebuah angkatan bersenjata yang terdiri dari 75.000 orang, dilengkapi dengan senjata-senjata terbaru. Berengar memindahkan kepingan-kepingan yang mewakili prajuritnya di peta ke lokasi yang diinginkan. Di barat, ia menempatkan 50.000 prajurit di perbatasan Frisia, tempat ia bermaksud melancarkan invasi ke dataran rendah dan merebut wilayah itu untuk dirinya sendiri. Pasukan Kadipaten Burgundia saat itu sedang ditempatkan di Timur Tengah dan akan terpaksa mendarat di Italia dan mendesak pasukannya di Lombardia untuk kembali ke markas. Oleh karena itu, Berengar hanya membutuhkan sedikit pasukan untuk merebut dataran rendah. 2 divisi saja sudah cukup. Sementara itu, di Italia Utara, 25.000 prajurit tentara Lombardia akan didukung oleh 100.000 tentara Jerman dalam upaya mereka untuk menyerbu Roma dan menundukkan Paus. Tentu saja, Kerajaan Napoli akan menjadi salah satu dari 2 titik persinggahan utama tentara salib, dan mereka akan melakukan segala daya upaya untuk mencegah Jerman memasuki tahta suci. Di timur, di perbatasan Hongaria, Berengar menempatkan 200.000 orang. Ia tahu bahwa pada awal perang, kerajaan Hongaria akan menarik pasukannya dari pegunungan Alpen dinarik dan menyerang perbatasan timur Jerman. Sayangnya bagi mereka, Jerman bersekutu dengan Bizantium, dan pasukan Palladius yang telah lama bertempur keras melawan ksatria Hongaria akan menyerbu dari selatan bersamaan dengan Jerman, menghancurkan tentara Hongaria di antara kedua pasukan. Akhirnya, di semenanjung Sinai terletak medan perang terakhir. Berengar telah mengangkut 50.000 anggota Reichsgarde, yang sebelumnya ditempatkan di Iberia, ke Kaisar Spas. Mereka memiliki satu tujuan, mempertahankan wilayah tersebut dari pasukan tentara salib dengan segala cara. Tentu saja, sisa-sisa persediaan senjata kimia Berengar yang sedikit pun dibawa pergi. Mengenai perang yang sedang berlangsung di Iberia, masih ada 25.000 Reichsgarde yang akan bekerja sama dengan tentara Andalusia untuk menumpas pemberontakan. Setelah melihat perpecahan pasukannya ini, Berengar hanya punya satu pertanyaan. Di mana ia harus ditempatkan? Tentu saja, ia mengambil figur yang mewakili dirinya dan mengarahkannya ke Italia Utara. Ia akan memimpin serangan ke Roma, dan secara pribadi menyaksikan kepausan dihancurkan. Berengar menyeringai nakal ketika memikirkan apa artinya ini. Untuk pertama kalinya dalam hampir 900 tahun, Jerman akan kembali ke Roma untuk menjara kota suci itu semaksimal mungkin, dan untuk mengakhiri tirani gereja Katolik. Selagi ia menatap peta dengan sadis, Linde mengetuk pintu, dan menyaksikan pemandangan itu. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Jadi, kamu benar-benar akan pergi ke sana lagi? Maksudku, bertempur. Berengar mendengus mendengar ini, lalu mengangguk. Ia membanting figur yang mewakili dirinya ke lokasi yang menandai Roma, lalu mengalihkan pandangannya ke wanita cantik berambut merah berdada besar yang berdiri di ambang pintunya. Aku sudah lama menantikan momen ini. Akhirnya, kita akan terbebas dari ancaman gereja Katolik. Setelah aku mengalahkan pasukan mereka, aku akan membangun era baru perdamaian dan kemakmuran bagi kekaisaran kita. Sebuah Pax Germania, jika kau mau. Tak akan ada lagi yang mampu menandingi kekaisaran kita di medan perang, atau di 7 lautan. Kita akan menguasai daratan, lautan, dan langit, dan semua orang akan memberi penghormatan kepada kekaisaran agung kita. Butuh waktu hampir 10 tahun bagiku, tetapi akhirnya aku bisa mencapai ambisi hidupku.
Linde tersenyum pahit saat mendengar ini sebelum mengajukan pertanyaan yang langsung terlintas di benaknya. Lalu apa? Setelah kau mendirikan Pax Germania milikmu, apa yang akan kau lakukan? Berengar tersenyum mendengar ini dan menghampiri wanitanya. Ia mencium keningnya sebelum mengumumkan rencananya. Saya berniat membawa Jerman ke era teknologi yang seharusnya baru akan terwujud 500 tahun lagi. Saat saya meninggal nanti, impian saya adalah membangun kecanggihan teknologi sedemikian rupa sehingga Kekaisaran Jerman setidaknya telah mengirimkan objek buatan manusia ke orbit. Sementara itu, akan selalu ada orang yang harus ditaklukkan, dan tanah yang harus dihuni. Namun, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi pasukan kita, yang akan menyapu bersih hutan Amazon, dataran Amerika Utara, sabana Afrika, dan kepulauan Australasia. Kita akan menaklukkan seluruh penjuru, dan membangun ruang hidup bagi rakyat kita. Apa yang bisa dilakukan orang-orang biadab zaman batu ini melawan pasukan modern? Ini adalah fajar era baru, sayangku, dan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa usahamu. Sekembalinya aku dari perang ini, aku akan memberikan semua yang pantas kau dapatkan, bahkan lebih karena telah membantuku mewujudkan impian hidupku. Apapun yang kau inginkan, selama masih dalam kendaliku, akan kuberikan padamu. Namun, sampai saat itu tiba, teruslah berjuang, dan bantu aku memenangkan perang ini seperti yang telah kau lakukan pada perang-perang sebelumnya. Linde sangat gembira mendengar kabar ini. Tampaknya Berengar benar-benar tidak lagi marah padanya. Sebenarnya, ia sudah memiliki semua yang diinginkannya. Namun, jika ada satu hal yang ia inginkan, itu adalah agar pria itu sesekali beristirahat dari pekerjaannya dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga mereka. Meskipun Berengar sudah mulai mengambil cuti akhir pekan untuk dihabiskan bersama keluarganya beberapa waktu lalu, itu masih belum sebanyak yang diinginkan Linde. Pria itu menyerahkan sebagian besar pengasuhan anak-anak mereka kepadanya, dan Linde ingin Berengar berperan lebih besar dalam kehidupan mereka. Ia berpikir setelah perang ini berakhir, ia akan meminta Berengar untuk mengambil lebih banyak waktu cuti dari pekerjaan. Lagi pula, tak seorang pun akan menyalahkan pria itu jika ia hanya bekerja 6 jam sehari, 5 hari seminggu, seumur hidupnya. Setelah semua yang dicapai Berengar, ia memang pantas mendapatkannya. Maka, ia mengingat hal ini sambil menganggukkan kepala dan memeluk Berengar sebelum melepasnya untuk menyampaikan deklarasi perang publik terhadap Gereja Katolik. Aku mencintaimu. Kumohon kembalilah dengan utuh. Aku tak sanggup hidup tanpamu. Berengar tersenyum sambil mencium bibir wanita itu sebelum menanggapi kekhawatirannya. Aku akan baik-baik saja. Aku sudah lama belajar dari pengalamanku tentang menyerang dengan gegabah di medan perang. Namun, karena kau telah meminta dengan sangat baik, aku bersumpah akan kembali kepadamu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat tinggal untuk saat ini, sayangku. Setelah mengatakan ini, Berengar melangkah ke balkon ruang perangnya, tempat sepasukan prajurit berkumpul di jalan-jalan di bawahnya. Mereka mengenakan seragam yang mirip dengan yang digunakan tentara Jerman di akhir Perang Dunia. Semua prajurit memberi hormat saat Berengar melangkah ke balkon dan mulai meneriakkan seruan perang mereka. Salam kemenangan! Salam kemenangan! Salam kemenangan! Berengar segera mengangkat satu tangannya untuk membungkam orang-orang itu, dan setelah dia tidak mendengar satu suara pun di halaman istana, atau jalan-jalan di sekitarnya, dia menyampaikan pidatonya. Seperti yang kalian semua tahu, selama beberapa waktu ini saya telah berkonflik dengan Gereja Katolik, sejak saya masih putra seorang baron rendahan. Kepausan telah berkonspirasi untuk menyingkirkan saya dari kekuasaan dan merenggut nyawa saya. Mereka bekerja sama dengan saudara saya, Lambert, dalam upaya-upaya ini, dan dengan demikian benar-benar membangkitkan amarah saya. Bukan rahasia lagi bahwa di setiap kesempatan, mereka selalu berusaha menggagalkan ambisiku, dan di setiap kesempatan, aku selalu berhasil mengalahkan mereka. Perang salib melawan Kekaisaran Bizantium dan Timurid ini berakhir dengan kegagalan di pihak sekutu kita. Dengan demikian, Kaisar Vetranis Palaiologos, ayah mertuaku, telah mengkhianatiku. Sebelumnya telah disepakati bahwa saya akan membatalkan utang yang dimiliki mahkota Bizantium kepada saya dengan imbalan kepemilikan tanah yang, melalui upaya rakyat Jerman, sekarang ada sebagai terusan Kaisar dan wilayah sekitarnya. Namun, seperti orang Romawi pada umumnya, Vetranis telah menikam saya dari belakang dan menjual tanah-tanah itu kepada kepausan dengan imbalan perdamaian. Paus Julius sekarang menuntut saya untuk menarik pasukan saya dari tanah-tanah yang seharusnya saya miliki. Tanah-tanah yang telah dibangun oleh keringat dan kerja keras Jerman selama berjam-jam menjadi jalur perdagangan yang makmur. Demi para pekerja, dan jerih payah mereka selama bertahun-tahun, demi kemakmuran Jerman, dengan ini saya menolak Paus dan semua klaim Katolik atas tanah saya. Jika kalian menginginkannya, datanglah dan ambillah. Tetapi saya jamin kalian dan orang-orang seperti kalian akan dihadang oleh kekuatan baja Jerman. Sebagai Kaisar Kekaisaran Jerman, dengan ini saya menyatakan perang terhadap Gereja Katolik dan semua bangsa yang mendukung klaim mereka atas Kaiser Spas. Jika perang yang kau inginkan, kau akan mendapatkannya.
Dan saya akan menghadapi perang ini, sama seperti yang selalu saya lakukan, yaitu berjuang sampai akhir. Kami, rakyat Jerman, akan melawanmu sampai fondasi gereja busukmu hancur, dan otoritasmu atas Eropa lenyap selamanya. Majulah, pasukanku, dan hancurkan musuh-musuh Reich. Setelah mengatakan ini, kerumunan kembali bersorak dalam pekik perang mereka. Jerman secara resmi memulai perangnya dengan gereja Katolik. Perang yang akan menentukan masa depan Eropa. Apakah benua itu akan menjadi pembayar upeti gereja atau Reich pada akhirnya akan ditentukan dalam konflik ini. Bab 768 menjamu pangeran yang berhak bagian 1. Sementara Brengar telah menyatakan perang terhadap dunia Katolik, Itami sibuk dengan ambisi besarnya untuk menginvasi Korea. Berkat upaya yang ekstensif, kapal perangnya mulai diproduksi, dan kapal-kapal pengangkutnya bermunculan dari galangan kapal. Setelah beberapa upaya wajib militer, kini ia memiliki angkatan darat lapangan sebanyak 50.000 orang yang dipersenjatai dengan senjata terbarunya, dan cadangan sebanyak 25.000 orang yang akan tetap berada di daratan Jepang dan menjaga ketertiban saat ia tidak ada. Selama beberapa bulan terakhir, ia tidak hanya mengembangkan senapan bolt action single shot, revolver, dan artileri dengan muatan tembus. Ia juga mengembangkan senapan Gatling untuk digunakan di pasukannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan seragam era Taisho yang sebelumnya ia gunakan di pasukannya, dan beralih ke seragam gaya Meiji. Ia sendiri lebih menyukai pakaian berlebihan yang dikenakan para jenderal era Meiji. Ia juga telah menghentikan produksi artileri bertenaga pegas hidro yang dioperasikan dengan recoil, yang didasarkan pada meriam lapangan 75 mm tipe 38. Alasannya adalah meriam tersebut terlalu rumit untuk diproduksi dalam jumlah besar oleh kemampuan manufakturnya. Karena itu, ia beralih ke desain artileri sebelumnya yang dimodelkan berdasarkan meriam Armstrong milik Inggris. Saat itu, pasukannya setara dengan pasukan awal era Meiji yang digunakan oleh Kekaisaran Jepang di masa lalunya. Peningkatan kekuatan militer besar-besaran ini semata-mata demi merebut kendali atas semenanjung Korea. Sayangnya, ia belum siap. Angkatan lautnya masih perlu disempurnakan sebelum ia dapat melancarkan invasi ke wilayah Joseon, dan ia juga perlu mengerahkan lebih banyak pasukan. Meskipun musuh jauh lebih lemah daripada kemampuan pasukannya, ia ingin memiliki pasukan setidaknya 100.000 orang untuk berbaris di pesisir selatan Korea, dan menaklukkannya ke utara hingga mencapai perbatasan dinasti Ming. Karena itu, ia hanya bisa mendesah saat merencanakan invasi Korea di petanya. Pintu kamarnya terbuka, memperlihatkan wajah Jenderal Shiba Kiyohiko, penasihat paling terpercaya Itami Ryo. Pria itu tampak sedikit tertekan sambil menghela napas berat sebelum mengungkapkan alasannya mengunjungi permaisuri muda di ruang perangnya. Itami sama, dinasti Ming, telah mengirimkan delegasi. Mereka ingin membahas lebih lanjut keinginan Anda untuk menginvasi semenanjung Korea. Mereka menunggu Anda di ruang makan. Maukah Anda turun dan berbicara dengan mereka? Itami langsung menggerutu kesal mendengar ini. Ia tak perlu lagi menjamu tamu. Ia pun segera mengusir orang-orang asing yang berani memasuki istananya tanpa pemberitahuan. Suruh mereka pergi dan kembali lagi setelah mereka memberitahu dengan benar. Aku seorang permaisuri, bukan pelacur. Mereka tidak bisa datang begitu saja dan mengharapkan aku menghibur mereka semalaman. Ekspresi canggung terpancar di wajah Shiba ketika mendengar hal ini. Ia merasa perlu menjelaskan gengsi tamu istimewa yang dengan sabar menunggu kedatangan permaisuri. Itami sama, delegasi Ming dipimpin oleh seorang pangeran kekaisaran. Ketika Itami mendengar kata-kata ini, dia segera berubah pikiran dan menghela napas berat sebelum memberikan perintah kepada jenderal. Katakan padanya untuk memberiku waktu 10, tidak, 15 menit untuk bersiap. Aku sangat ragu orang Tiongkok akan setuju aku memakai pakaian pria. Shiba langsung membungkuk pada Itami sebelum menanggapi perintahnya. Saya akan menyampaikan pesan Anda. Setelah mengatakan itu, sang jenderal pergi, meninggalkan Itami yang sedang depresi. Ia saat ini mengenakan imperial regaliannya, yang sebenarnya hanyalah seragam militer dengan medali dan tanda kehormatan yang terpampang di sana-sini. Namun, ia punya waktu 15 menit untuk merias diri di hadapan tamunya, bukan karena ia peduli dengan pendapatnya, melainkan karena ia tahu pria lebih mudah dimanipulasi ketika mereka sedang memuja gadis cantik. Maka, ia segera mengenakan pakaian yang telah ia persiapkan sebelumnya untuk situasi khusus ini. Pakaian itu adalah hanfu sutra putih dan merah, seperti yang biasa dikenakan pada masa dinasti Tang. Mengapa ia menyiapkan pakaian Tiongkok dari sejarah kuno? Ya, karena dua alasan. Pertama, meskipun orang Jepang, ia harus mengakui bahwa hanfu, terutama dari periode itu, lebih cantik daripada kimono. Kedua, tujuannya adalah untuk menunjukkan dukungannya terhadap sejarah dan budaya Tiongkok, agar para delegasi dapat melihatnya dengan lebih baik. Setelah mengenakan gaun mewah itu, ia menata rambutnya menjadi sanggul Cina. Meskipun gaya rambutnya seperti itu, rambut putihnya yang panjang tergerai anggun di punggungnya bagai sungai salju.
Setelah selesai menata rambutnya, Itami menghabiskan sisa waktunya dengan merias wajah, yang cukup menonjolkan kecantikan alaminya. Sebelum menuruni tangga, ia bercermin sekali lagi dan memaksakan senyum di bibir merah cerinya saat menuruni tangga menuju ruang makan. Pangeran Ming sedang asyik mengobrol dengan Jenderal Shiba Kyohiko tentang legenda kebangkitan Itami ketika ia memasuki ruangan. Kudengar permaisurimu seorang pejuang yang hebat. Menariknya, aku sendiri punya banyak pengalaman di bidang ini. Aku tak sabar bertemu dengannya. Shiba hendak menjawab ketika ia melihat Itami menuruni tangga. Ia tampak lebih cantik daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Biasanya, ia tidak terlalu memperhatikan penampilannya, dan seringkali mengenakan pakaian pria. Namun, kecantikan albino berdada besar itu terpancar sepenuhnya saat ia memasuki ruangan dengan ekspresi sedingin es. Pangeran Ming menyadari Shiba bertingkah aneh dan segera berbalik untuk menyaksikan wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Meskipun sudah menikah, ia tak punya keinginan yang lebih besar saat itu selain menjadikan permaisuri Jepang selirnya. Tujuannya telah berubah, dari memberitahu wanita itu bahwa ayahnya telah menyetujui permintaannya, menjadi memanipulasi Itami agar menjadi wanitanya. Ia tersenyum manis saat mendekati wanita itu. Itami melirik pria itu sekilas dan langsung memikirkan satu kalimat dalam benaknya. Anak laki-laki cantik tak berguna lainnya. Meskipun Pangeran Ming sangat tampan, ada sesuatu yang menurut Itami kurang menarik. Kulitnya sangat putih dan sehalus sutra. Wajahnya lembut dan bulat. Meskipun bugar, ia sangat ramping. Bisa dibilang pria itu mewakili idealitas pria Tiongkok tentang kecantikan, tetapi bagi Itami, yang terbiasa dengan pria Kaukasia yang tinggi dan tampan dari kehidupan masa lalunya, ia jauh dari ideal pribadinya. Dalam benak Itami, seseorang seperti Berengar akan menjadi pilihan idealnya. Pria yang tinggi dan berotot, tetapi tidak berlebihan. Seseorang yang berkulit cerah dengan pigmen merah muda. Lebih disukai jika berambut pirang atau merah alami, dan bermata biru atau hijau. Pria itu juga harus memiliki wajah yang tinggi dan ramping dengan dagu yang kokoh. Sedangkan untuk hidungnya, ia lebih suka jika lurus dan mancung. Maka, Pangeran Ming terkejut ketika Itami bereaksi tanpa sedikit pun rasa tertarik di matanya. Sebaliknya, ia menyambutnya seolah-olah ia hanyalah tamu biasa. Selamat datang, Pangeran Ming. Semoga kunjunganmu di Heian Kyo menyenangkan. Silakan duduk, minum, dan makanlah hasil bumiku. Itami duduk di meja sebelum pria itu sempat menjawab. Ia segera memerintahkan salah satu pelayan untuk mengambilkan sebotol sake sementara Itami menunggu dengan sabar. Pangeran Ming segera duduk di hadapannya dengan senyum terpaksa. Ini pertama kalinya seorang wanita tidak memujanya seumur hidupnya, dan ia merasa tidak senang karenanya. Namun, ini adalah kunjungan diplomatik, jadi ia memperkenalkan diri dengan sopan. Saya Pangeran Zuli. Senang sekali bertemu dengan Dewi Perang Jepang. Saya telah mendengar tentang prestasi Anda, dan harus saya akui bahwa saya sangat terkesan bahwa seorang wanita seperti Anda mampu melakukan hal-hal hebat di medan perang. Itami tak mengubah ekspresi stoiknya saat mendengar ini. Meskipun ingin mengejek ucapan pria itu, ia menahan diri demi negosiasi diplomatik. Sebaliknya, ia menatap tajam ke arah pria itu dan mempertanyakan catatan militernya sendiri. Maaf, Pangeran Zhu, tapi saya belum pernah mendengar tentang eksploitasi militer Anda. Mohon jelaskan kepada saya pengetahuan Anda tentang perang. Pernyataan ini sedikit menusuk ego pria itu. Ia mengira Itami akan hancur di bawah tekanan tatapannya yang tajam, tetapi tampaknya Itami sama sekali tidak peduli bahwa ia tidak mempercayai rumor tentang kehebatan tempurnya. Sebaliknya, ia justru mengkritiknya dengan catatan dinasnya sendiri. Catatan dinasnya ternyata tidak sehebat yang ia banggakan sebelumnya kepada Jenderal Jepang. Sebenarnya, ia adalah pangeran ketiga dinasti Ming, dan kakak tertuanya adalah yang paling cakap dalam hal kecakapan bela diri dan komando medan perang. Sebaliknya, Zuli jarang menginjakkan kaki di medan perang, dan ketika ia melakukannya, ia berada jauh di belakang pasukannya sehingga ia tidak perlu menghunus pedang. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk merayu gadis itu dengan kisah-kisah keberaniannya, dan dengan demikian mengklaim prestasi kakaknya sebagai miliknya. Semoga kau tahu, aku seorang komandan medan perang yang ulung. Akulah yang memimpin pasukan kavaleri ayahku mengalahkan Yeren, mendesak mereka hingga keluar lembah Sungai Liao. Ayahku, Sang Kaisar, bahkan memujiku karenanya. Ketika Itami mendengar ini, dia menyipitkan mata merah darahnya menjadi tatapan yang menusuk jiwa saat dia mengamati pangeran dengan saksama sebelum menanggapi ucapannya dengan santai. Lucunya, karena ku dengar orang bernama Zuzilah yang mengusir suku Yeren ke utara lembah Sungai Liao. Tapi kurasa informasiku pasti salah. Maksudku, kau tidak akan berbohong padaku saat kunjungan diplomatik, kan, Pangeran Zhu? Pernyataan ini langsung membuat Zuli malu. Ia tak percaya wanita ini mempermainkannya selama ini. Jika wanita itu tahu tentang kehebatan kakaknya, kemungkinan besar ia juga tahu bahwa Zuli sendiri jarang sekali beraksi di medan perang.
Pangeran Kekaisaran sangat ingin memukul wajah Itami atas penghinaan ini, tetapi menyadari para penjaga menatapnya tajam sementara ia mengepalkan tinjunya dengan marah. Ia bersumpah dalam hati bahwa di penghujung malam, ia akan membuat Itami berlutut, ditelanjangi, dan memohon ampun. Sedangkan Itami, ia tersenyum puas saat para pelayan membawakan makanan ke meja. Sepertinya ia akan kembali berunding semalaman dengan si brengsek yang sok berkuasa itu. Ia akan jauh lebih senang jika pria sekali berzuzi yang mengunjunginya, bukan si tolol ini. Lagi pula, mereka bisa berbagi cerita perang sambil minum-minum, sesuatu yang jauh lebih ia sukai daripada tamunya saat ini. Sedangkan negosiasi dengan pangeran sok berkuasa itu, baru saja dimulai. Bab 769 mempertahankan Semenanjung Sinai. Kabar datang melalui telegraf bahwa perang telah dideklarasikan melawan dunia Katolik. Waktunya untuk mengakhiri cengkeraman kepausan atas Eropa akhirnya tiba. Perwira yang bertanggung jawab atas pasukan di Semenanjung Sinai adalah Marsekal Lapangan Heinrich von Gratz, yang memimpin 50.000 Reichsgarde sebagai pasukan utama dalam mempertahankan wilayah tersebut. Di bawah perintahnya, pertahanan yang telah dibangun untuk mengamankan terusan Kaiser diperluas dengan cepat untuk mengantisipasi invasi musuh. Garis parit besar yang masing-masing berisi 25.000 orang didirikan di kedua sisi terusan, di antara bunker beton bertulang yang menampung meriam artileri. Area tak bertuan didirikan dengan kawat berduri dan ranjau darat untuk menjadikan setiap upaya penyerangan parit sebagai misi bunuh diri. Jembatan-jembatan besar telah dibangun di atas terusan Kaiser untuk memungkinkan truk-truk pengangkut menyeberang, meskipun kendaraan-kendaraan tersebut masih dalam tahap pengembangan. Ini berarti tentara di kedua sisi terusan dapat dengan cepat menyeberang dan memperkuat sisi lainnya jika diperlukan. Meskipun kerajaan tentara salib mungkin telah resmi menguasai Mesir, tentara Timurid masih berada di wilayah tersebut, dan jika mereka ingin terus maju ke jalur Kaisar, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan Sultan dan pasukannya. Karena itu, Heinrich berkoordinasi dengan Kolonel Arnold Gerwig dan mengonfirmasi bahwa wilayah serangan yang paling mungkin akan datang dari Suriah Palestina, tempat sebagian besar tentara salib masih berada. Meskipun banyak dari mereka telah mulai berlayar ke pantai Hongaria dan Italia, akan butuh waktu lama bagi mereka semua untuk melakukannya. Lagi pula, hampir 1 juta orang telah memulai perang salib ke Tanah Suci. Dunia Katolik telah mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menaklukkan wilayah tersebut dan telah mengosongkan ladang mereka untuk melakukannya. Namun, itu tidak berarti semua prajurit akan kembali ke Eropa. Sebuah pasukan gabungan yang terdiri dari sekitar 100.000 prajurit, yang terdiri dari tentara Inggris dan Ordo Naga Merah, di bawah komando Raja Lawrence Lancaster, ditugaskan untuk merebut terusan. Karena itu, pasukannya bergerak menuju posisi Jerman. Heinrich mengamati musuh melalui teropongnya. Mereka telah mencapai jarak sekitar 16 km. Itu berarti mereka berada dalam jangkauan tembak senjata-senjata terberat Reichsgarde Jerman, yang telah dengan susah payah dipindahkan dari wilayah Iberia ke Semenanjung Sinai selama beberapa minggu terakhir. Dengan seringai sadis di wajahnya, Heinrich memberi perintah untuk menyambut penjajah Inggris dan Wales, dengan mengungkap kekuatan senjata Jerman yang sebenarnya. Tembak-tembak dengan senjata 10 cm itu. Aku ingin memberi mereka sambutan yang luar biasa. Para kru artileri memberi hormat kepada Marsekal Lapangan sebelum mengisi peluru berdaya ledak tinggi 105 kali 504 mm ke dalam meriam mereka. Setelah peluru terisi, mereka mengarahkan bidikan artileri ke arah pasukan musuh dan menembaki mereka. Suara gemuruh guntur menggema di udara di atas posisi tentara Inggris. Awalnya, Raja Lawrence mengira hujan badai telah dimulai. Lagi pula, mereka begitu jauh dari terusan Jerman sehingga mereka hampir tidak bisa melihatnya di cakrawala. Ia segera memanggil pasukannya setelah mendengar suara itu. Haha, lihat itu, Tuhan sedang menunjukkan murkanya kepada orang-orang kotor itu. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ledakan-ledakan terjadi di antara barisan tentara Inggris. Meskipun jumlah meriam K25 10 cm yang dimiliki Jerman terbatas, itu cukup untuk merenggut nyawa ratusan tentara musuh hanya dengan satu rentetan tembakan. Darah dan isi perut berceceran di wajah Raja Lawrence saat ia menatap kejauhan dengan ekspresi panik. Bagaimana mungkin ini terjadi? Musuh berada sekitar 10 mil jauhnya, namun mereka menyerangnya dari jarak sejauh itu. Ia hanya bisa tergagap saat mengungkapkan ketidakpercayaannya, sementara artileri terus menggempur posisinya. Setan. Akhirnya, Grandmaster Ordo Naga Merah lah yang memberi perintah untuk menerobos ledakan api dan menyerang posisi musuh. Kita tidak punya pilihan. Kita harus menyerang musuh. Jika Tuhan bersama kita, kita akan menang. Jika tidak, aku akan melihat kalian semua di surga. Setelah mengatakan ini, sang Grandmaster menyerbu maju bersama para kesatria pengiringnya, menginspirasi seluruh pasukan untuk melakukan hal yang sama. Hanya Lawrence yang duduk terpaku, ketakutan. Ia memperhatikan pasukannya bergegas maju secepat mungkin untuk menempuh jarak, tetapi sejauh apapun mereka berlari, jaraknya terlalu jauh, dan jumlah peluru yang dijatuhkan ke arah mereka terus menghantam barisan mereka.
Saat pasukannya mencapai posisi musuh, jumlah mereka akan berkurang 4 kali lipat dari 100.000 orang menjadi 25.000 orang. Heimerry menatap ke kejauhan melalui teropongnya dan menyaksikan pemandangan spektakuler ledakan-ledakan yang menghantam pasukan tentara salib. Setiap kali terjadi rentetan ledakan, ratusan orang berubah menjadi pasta daging, namun mereka tetap maju menyerang. Akhirnya, momentum mereka melambat karena para prajurit yang bersenjata lengkap menjadi lelah dan terhuyung-huyung saat berbaris di tengah tembakan artileri. Meskipun hati dan pikiran mereka dipenuhi semangat, tubuh mereka tak sanggup menahan beban yang berlebihan. Begitu musuh melewati batas 12 km, meriam FK-25 7,5 cm milik pasukan Heimerry mulai melepaskan tembakan, melepaskan lebih banyak artileri ke barisan musuh. Melalui teropong, ia menyaksikan para ksatria yang bersenjata lengkap hancur berkeping-keping oleh ledakan api. Jeritan mengerikan bercampur dengan teriakan perang yang membara dan gemuruh artileri bagaikan simfoni perang. Meski kalah, musuh terus maju. Keberanian mereka untuk mati demi terusan ini patut dikagumi di mata Heimerry, dan karena itu, ia tidak melepaskan senjata kimia yang ia miliki. Sebaliknya, ia memberi orang-orang ini kesempatan untuk mati dengan penuh kemuliaan. Akhirnya, genangan darah dan isi perut tercecer di jalur menuju kanal. 3/4 pasukan tentara salib musnah total saat mereka tiba dalam jangkauan senapan mesin pasukan Jerman. Heimerry segera memberi perintah kepada senapan mesin berat untuk menembaki posisi musuh. Berikan mereka neraka. Musuh kini berada 4 km jauhnya, dan meskipun terlalu jauh untuk dibidik secara akurat, itu bukan masalah bagi MG-25 yang memuat sabuk 7,92 x 57 mm ke senjata mereka dan bergerak secara acak menuju arah umum tentara salib. Berengar biasa menyebut senjata ini sebagai kuas cat iblis, julukan yang diberikan untuk senjata ini di kehidupan sebelumnya, dan akhirnya Heimerry mengerti alasannya. Melalui kombinasi tembakan artileri dan senapan mesin, 15.000 prajurit yang tersisa dibantai sebelum mereka sempat menginjakan kaki di tanah tak bertuan itu. Mereka mewarnai lanskap gurun semenanjung Sinai dengan warna merah. Sementara Lawrence tetap tinggal dan melarikan diri ketakutan, sang Grandmaster Ordo Naga Merah terus maju, meskipun kudanya sudah lelah. Sebagai seorang pria yang telah mencoba memahami dan meniru senjata api Jerman selama bertahun-tahun, ia sungguh tercengang dan takut betapa ia telah meremehkan tentara Jerman. Ia menatap ngeri saat pasukan Inggris dan Wales dibantai tanpa ampun di sekelilingnya. Gema tembakan senapan mesin yang terus-menerus menggema di udara, dan orang-orang di antara barisannya yang kini terlatih-tatih di atas pasir jatuh tak bernyawa ke lantai setelah diterjang semburan dan tembakan pasukan musuh. Para ksatria Inggris dan Wales yang selamat hingga titik ini menjerit ketakutan ketika kuda-kuda mereka terkena peluru nyasar, dan baju zirah mereka hancur berkeping-keping. Baju zirah mereka seakan terbuat dari tisu basah, karena peluru menembusnya, lalu keluar lagi. Banyak lubang peluru menembus tubuh setiap prajurit, sementara semakin banyak prajurit yang jatuh ke tanah, tewas di tempat, atau, jika mereka kurang beruntung, berdarah-darah. Pembantaian yang belum pernah disaksikan sang Grandmaster, dan pasukannya bahkan belum mendekati posisi musuh. Ia mengutuk nama Paus dengan keras saat menyaksikan pasukannya diledakkan dan dicabik-cabik oleh tembakan artileri dan senapan mesin. Julius, dasar bajingan gila. Apa yang telah kau lakukan? Kau telah mengutuk kita semua ke dasar neraka. Setan macam apa yang telah kau provokasi? Segera setelah mengatakan ini, sebuah peluru nyasar menembus dahi Grandmaster dan keluar dari sisi lainnya, membunuhnya di tempat. Tubuhnya yang tak bernyawa jatuh dari sisi kudanya dan jatuh ke tumpukan mayat yang akan menjadi pupuk bagi pasir di semenanjung Sinai. Tentara Jerman terus melepaskan tembakan hingga tak seorang pun tentara musuh yang tersisa berdiri. Baru setelah puluhan ribu peluru ditembakkan, dan ribuan peluru artileri, Jerman menghentikan tembakan mereka. Terkagum-kagum melihat betapa mudahnya menghabisi pasukan musuh yang berjumlah ratusan ribu orang. Heimerry menggelengkan kepala karena kecewa sambil menyuarakan keluhannya dengan lantang. Yang mulia seharusnya tidak mengirim begitu banyak pasukan saya ke wilayah terpencil ini. Dalam satu pertempuran, saya telah melenyapkan musuh sepenuhnya. Saya hanya bisa membayangkan pembantaian tak berperi kemanusiaan yang sedang terjadi di perbatasan kekaisaran saat ini. Atau mungkin ini memang niatnya sejak awal. Dengan ini, 1/10 dari tentara salib dibantai sebelum mereka sempat kembali ke Eropa. Raja Lawrence terombang-ambing, di mana ia berakhir, dan apa yang ia lakukan selama sisa hidupnya tak seorang pun tahu. Mereka hanya berasumsi ia tewas dalam pertempuran bersama sisa pasukannya. Lagi pula, terlalu banyak mayat mereka yang tak dikenali. Kenyataannya, Raja Inggris begitu ketakutan dengan apa yang disaksikannya sehingga ia meninggalkan mahkotanya dan melarikan diri ke Jazirah Arab. Di sana, ia menikahi seorang perempuan Badui dan berasimilasi dengan suku mereka. Tak seorang pun di barat akan pernah mendengar kabar darinya lagi. Bab 770 menjamu pangeran yang berhak bagian 2. Itami duduk di meja dan mengunyah sepotong takoyaki.
Ia memegang sebotol sake di satu tangan dan sumpit di tangan lainnya. Pangeran Ming memperhatikan bahwa wanita itu tampak menikmati minum, dan karena itu, ia mendorongnya untuk minum lebih banyak, berharap wanita itu akan mabuk dan membuatnya mudah dimanfaatkan. Namun, Itami adalah spesies langka, dan seperti berengar, ia mampu minum alkohol dalam jumlah berlebihan tanpa pernah mabuk. Oleh karena itu, saat mereka berdua minum, Pangeran Zulilah yang akhirnya mabuk. Pipi pria itu memerah saat ia meneguk lebih banyak sake, sambil makan semangkuk ramen dan sepiring takoyaki. Tatapannya yang penuh nafsu semakin jelas saat ia menatap belahan dada yang terlihat melalui Hanfu Itami yang bergaya tang. Itami memperhatikan hal ini dan mengomentarinya. Aku bisa melihatmu menatap dadaku. Aku benci mengatakannya padamu, tapi aku telah bersumpah kepada para dewa bahwa aku hanya akan menyerahkan tubuhku kepada orang yang bisa mengalahkanku di medan perang. Orang yang lebih baik daripada dirimu telah mencoba, dan mereka sekarang terbaring mati, masing-masing dari mereka. Butuh beberapa saat bagi pria itu untuk memahami apa yang dikatakan Itami, tetapi ia langsung tersinggung. Sang pangeran berdiri dari tempatnya, hampir menumpahkan minumannya saat melakukannya, dan menatap Itami dengan tatapan superior. Tanpa sadar, ia memanfaatkan situasi ini. Kau pikir kau jauh lebih baik dariku? Aku seorang pangeran dari dinasti Ming yang perkasa. Kekuasaan keluargaku begitu besar sampai-sampai kau pun harus membayar upeti kepada ayahku agar diizinkan menyerbu salah satu wilayah bawahan kita yang lain. Itami tidak membiarkan hinaan itu memengaruhinya. Secara teknis apa yang dikatakan pria itu memang benar, tetapi itu bukan karena ia tidak bisa mengalahkan Ming dalam perang, melainkan karena jumlah penduduknya yang banyak, ia tidak akan pernah bisa mengerahkan pasukan yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah dinasti Ming. Hal itu terlalu merepotkan baginya. Oleh karena itu, ia menjawab dengan pertanyaan yang tulus. Dan apa tanggapan ayahmu? Pangeran yang mabuk itu tidak menyadari bahwa Itami sedang membujuknya untuk memberikan jawaban yang ia cari sejak awal percakapan mereka. Jawaban yang ia pegang erat di dadanya agar ia bisa memanipulasi wanita itu untuk tidur dengannya. Karena itu, ia bersikap angkuh dan berkuasa, seolah-olah ia sedang menganugerahkan hadiah terindah di dunia kepada Itami. Ayahku berterima kasih atas upetimu, dan memberimu hadiah berupa hak istimewa untuk menyerang Joseon. Itami tersenyum ketika mendengar ini dan menganggukkan kepalanya sebelum meninggalkan pangeran sepenuhnya. Bagus, kalau begitu urusan kita sudah selesai dan aku harus mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mengizinkanmu menginap di salah satu dari banyak penginapan di kota ini, tetapi berdasarkan tatapanmu yang terang-terangan mesum, aku tidak bisa dengan hati nurani yang bersih mengizinkanmu menginap di rumahku. Siapa tahu apa yang bisa kau coba dalam keadaan mabukmu ini. Butuh beberapa saat bagi sang pangeran untuk menyadari apa yang telah dilakukannya, dan apa arti kata-kata Itami. Ketika akhirnya ia memahaminya, ia murka, bahkan sampai mengangkat tangannya melawan Itami. Untungnya, sebelum insiden internasional besar terjadi, salah satu diplomat lain yang duduk di meja itu meraih tangan sang pangeran dan membawanya pergi, sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Itami. Kami berterima kasih kepada Yang Mulia Permaisuri atas keramahannya. Saya yakin kata-kata Anda bijaksana dan benar. Pangeran kami telah minum terlalu banyak sake yang nikmat ini tanpa malu-malu, dan akan lebih baik bagi semua orang jika kami menginap di penginapan. Sang pangeran melotot tajam ke arah diplomat itu, tetapi pria itu tidak menyerah, malah menatap tajam ke arah pemuda itu. Dari raut wajah diplomat itu, jelas siapa sebenarnya yang seharusnya memimpin delegasi ini. Setelah mengucapkan itu, delegasi membungkuk di hadapan Itami sebelum meninggalkan istananya. Setelah sang pangeran pergi, Itami menghela napas berat dan menatap ke kejauhan, memikirkan sumpah yang ia buat semasa muda. Setahun setelah Itami bereinkarnasi ke dunia ini, ia menghadapi situasi yang sulit. Ia telah mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan untuk klannya, dan sebagai balasannya, Kesogunan Ashikaga telah mengirim seorang perwakilan untuk mengklaim tanah milik keluarganya. Sebenarnya, orang yang memimpin pasukan ini hanya melihat Itami dan mencoba memaksanya. Itami membunuhnya dengan tanto miliknya sendiri sebelum ia sempat melakukannya. Hasilnya adalah pertempuran dengan pasukan Ashikaga yang merenggut nyawa ayahnya. Meskipun mengalami kemunduran ini, Itami mengumpulkan pasukan klannya dan, dengan kekuatan arkebus, menghancurkan pasukan Shogun. Di medan perang, berlumuran darah musuh-musuhnya, ia bersumpah kepada para dewa bahwa ia hanya akan membiarkan pria yang dapat mengalahkannya di medan perang untuk mengklaim kehebatannya. Sejak saat itu, ia tak pernah kalah dalam pertempuran dan membunuh semua pengejarnya dalam pertempuran. Ia meratapi kenyataan bahwa ia berusia 20 tahun dan masih lajang. Itami menghela napas berat sekali lagi sebelum meneguk minuman lagi dan menggumamkan sesuatu dalam bahasa asing yang tadi mengerti para pengikutnya. Ini mulai terlihat seperti aku akan tetap perawan sampai aku mati, sama seperti kehidupanku sebelumnya. Seperti di masa lalunya, Itami memiliki standar yang monumental, dan tidak takut untuk tetap melajang sampai ia menemukan pria yang tepat. Ia siap menyerahkan diri kepada Julian,
tetapi Julian sebodoh bintang neutron, dan tidak pernah menyadari perasaannya sebelum ia meninggal di Afghanistan. Ai butuh waktu untuk pulih dari kehilangan cinta pertamanya, tetapi setelah beberapa saat, keluarganya mendesaknya untuk melanjutkan hidup, dan ia akhirnya menjalin hubungan asmara dengan seorang perwira tinggi di Angkatan Darat. Namun, hubungan itu bertahan selama beberapa minggu, sebelum rumor menyebar, dan seorang penguntit membunuhnya dengan darah dingin karena cemburu. Ironisnya, ia bahkan belum tidur dengan pacarnya sebelum dibunuh. Meskipun pria itu telah menekannya, ia dengan keras kepala menolak sampai pria itu dapat membuktikan bahwa ia adalah pasangan yang dapat diandalkan dan tidak akan mengkhianatinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi di dunia itu setelah kematiannya, tetapi melihat perkembangan dunia saat ini, situasinya tampak buruk. Ia merasa lebih baik bereinkarnasi di dunia tempat ia bisa membuat perubahan nyata, daripada menjalani hidupnya sebagai roda penggerak lain dalam mesin. Sementara Itami merenungkan hal ini, Jenderal Shiba menghampirinya dan memberitahunya tentang kedatangan para delegasi di penginapan. Itami-sama, delegasi Ming telah tiba di penginapan. Kami telah menempatkan penjaga untuk memastikan Pangeran Kekaisaran tidak bertindak gegabah. Apa perintah Anda? Itami mendengus mendengar ini sebelum meneguk sisa isi botol. Setelah itu, ia menyerahkannya kepada Shiba, yang merupakan caranya untuk menyuruh Shiba membuangnya ke tempat sampah sebelum ia menjawab pertanyaannya. Setelah pria itu patuh melakukan apa yang diperintahkan, Itami menanggapinya dengan ekspresi datar. Jika si idiot itu berani mendekati istana kerajaan di malam hari, tembak dia. Jenderal Shiba mendesah saat mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Sesuai keinginan Anda, Itami-sama. Tepat ketika lelaki itu hendak pergi, Itami memikirkan sesuatu yang penting, dan cepat-cepat meraih pergelangan tangannya sebelum menanyakan hal itu dalam benaknya. Shiba-kun, apakah kamu kebetulan mendengar lebih banyak tentang kekuatan aneh di barat yang memproduksi senjata-senjata canggih itu? Shiba langsung membeku di tempatnya, entah mengapa Itami tampak sangat tertarik dengan topik ini, dan telah mengirim banyak agen ke India, khususnya Kekaisaran Anangpur, untuk menanyakan tentang kekuatan asing ini. Meskipun para agen ini belum dapat mengonfirmasi informasi yang mereka terima, Shiba telah menerima beberapa kabar. Karena kurangnya verifikasi, ia ragu untuk memberitahu permaisuri muda tentang hal itu. Namun, karena permaisuri muda sekarang bertanya langsung kepadanya tentang topik ini, ia tidak akan menyembunyikan apa yang telah didengarnya. Saya hanya mendengar rumor yang belum dikonfirmasi. Itami tersenyum cerah saat mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya karena gembira. Baiklah, katakan saja apa yang kamu dengar. Shiba menghela napas sebelum melanjutkan pikirannya. Melihat cara berpakaian permaisuri, dan senyum manis di wajahnya yang begitu menawan, ia tak punya pilihan selain menuruti permintaannya. Konon, sebuah kekaisaran yang besar dan kuat memproduksi senjata-senjata di ujung barat. Kekaisaran ini dikenal dengan nama Jerman. Lebih umum lagi, ia disebut Reich saja. Itami bingung ketika mendengar hal itu, dan langsung bertanya lebih lanjut mengenai informasi tersebut. Jerman. Apakah kekaisaran barat ini secara resmi dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Suci? Shiba menatap Itami dengan bingung. Ia tidak tahu apa itu Kekaisaran Romawi Suci, atau di mana Itami mendengar istilah itu, tetapi pria itu segera menggelengkan kepala sebelum mengoreksinya. Tidak, sama sekali tidak. Konon, secara resmi dikenal sebagai Kekaisaran Jerman, dan diperintah oleh seorang pria bernama Brenger von Kufstein. Konon, ia adalah orang yang bertanggung jawab atas penyatuan Kekaisaran Jerman, sekaligus orang di balik pengembangan senjata semacam itu. Rupanya, ia lahir sebagai putra seorang bangsawan rendahan dan naik pangkat dengan meraih kemenangan dalam serangkaian kampanye militer. Konon, ia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Rumor lain yang belum terkonfirmasi adalah bahwa ia telah menerima Kaisar Anangpur yang diasingkan dan adik perempuannya. Rupanya ia melindungi mereka dari paman mereka, yang saat ini memproklamirkan diri sebagai Kaisar Kekaisaran Anangpur. Jika ini benar, maka mungkin Kaisar memiliki ambisi di India. Itami terkejut mendengar semua ini. Bukan hanya nama Brenger von Kufstein yang benar-benar asing baginya, tetapi juga rumah tempat ia berasal. Ia tidak tahu di mana Kufstein berada, tetapi dari percakapannya yang panjang dengan Julian di masa lalunya tentang sejarah Jerman, ia dapat menduga bahwa di sanalah keluarga kaisar ini berasal. Kebangkitan Kekaisaran Jerman di awal sejarah, dan fakta bahwa seorang bangsawan rendahan dengan persenjataan secanggih itu menyatukannya, hanya bisa berarti bahwa Brenger von Kufstein ini adalah reinkarnasi lainnya. Informasi ini, jika benar, menegaskan kecurigaannya tentang Jerman sebagai pemain utama di dunia ini. Meskipun ia tidak tahu persis tingkat kemampuan militer Reich, atau luas kekaisaran, ia khawatir, jika diberi waktu yang cukup, kedua peradaban itu pasti akan berbenturan. Jika itu benar, maka ia perlu bersiap ketika saatnya tiba. Setelah mendengar ini, raut wajah Itami yang muram muncul di wajah cantiknya dan ia segera berterima kasih kepada Shiba atas informasi yang telah diberikannya. Terima kasih, Shiba-kun. Aku butuh waktu untuk memikirkan kabar ini.
Kalau begitu, aku mau mandi dulu. Sementara itu, aku ingin kau terus menggali informasi apapun yang kau bisa tentang kekaisaran Jerman ini, dan itu Kaiser. Lain kali kau menerima informasi tentang topik ini, segera laporkan kepadaku, meskipun kau tidak bisa memverifikasinya. Setelah mengatakan itu, Itami pergi dan menuju pemandian air panas pribadinya. Ia tidak menunggu jawaban dari jenderalnya karena keberadaan Kaisar Jerman ini sangat meresahkannya. Jika pria ini benar-benar seperti dirinya, maka ia perlu bersiap menghadapi perang yang akan datang. Lagi pula, ia memiliki pola pikir yang sama dengan Brengar. Hanya ada satu reinkarnator di dunia ini. Keberadaan orang lain merupakan ancaman bagi keberadaannya sendiri. Karena itu, Itami berdebat dalam hati sambil melangkah masuk ke sumber air panas tentang strategi terbaik untuk melawan ancaman eksternal ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.